Indonesia tentang materi analisa komponen atau Bina Marga 1987 atau namanya juga ASTO 1972. Jadi itu ASTO 1972 adalah masternya, aslinya. Kemudian oleh Indonesia diadopsi. Jadi kata adopsi itu berarti diambil untuk dijadikan sebagai standar. Jadi Indonesia harus memiliki standar. Nah, waktu itu tahun 87 Indonesia tidak punya standar sendiri, mereka mengadopsi dari ASTO 72. Nah, tentu ada penamaan-penamaan yang mereka rubah. Seperti kalau di Indonesia kan ITP, kalau di ASTO SN, structural number. Kemudian ada lagi yang apa? IP0, IPT itu sama. Jadi kalau IP0 itu inisial, jadi di awal. Kalau IPT terminal di akhir. Jadi kondisi indeks permukaan jalan saat awal dibuka itu IP0. Kalau pada saat jalan akhir pelayanan itu adalah IPT. Silakan bertanya. Ini sudah kirim juga kode absen, silakan lihat di settingnya Zoom. Boleh lihat. Silakan tanya aja. Baru itu terang semua pindah ke materi yang baru. Ayo, kalau ada dapat ingat, apa tuh susah, apa tuh belum mengerti, ayo silakan. Siapa mau mulai duluan? Rahmat kah? Atau Luke? Atau Julio? Ada? Nah, ada, oke. Ini benar kasih apa? Silakan, Rahmat. Iya, silakan Rahmat. Yang saya tanyakan itu yang di tebal perkerasan. Tebal perkerasan, ya, oke. Jadi ada rumus itu sama dengan A1 kali D1 tambah A2 kali D2 3 kali 3. Ya, apa itu mau ditanyakan? Silakan. Misalnya pada saat sudah di lapangan, misalnya pada saat sudah di lapangan, tebal jalan ini sudah dihitung semua benar dari beberapa metode tadi. Terus masih belum dapat yang sesuai dengan perhitungan. Misalnya yang kemarin yang lapisan paling atas itu yang aspal itu yang paling kuat, baru yang lapisan sabresnya yang paling lemah. Itu benar untuk mengakali itu memang harus dipakaikan software begitu benar atau ada cara lain benar? Ulangi, harus dipakaikan apa tadi? Software. Untuk menghitung. Iya. Software, program maksudnya gitu. Rahmatnya harus dipakaikan software begitu. Iya, benar. Oke, ya sudah. Jadi kemarin itu ada 3 strategi. Strategi keempat tuh balancing design. Jadi sebenarnya 4. Yang pertama memaksimalkan lapis fondasi atas, baru memaksimalkan lapis permukaan, lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, baru yang terakhir balancing design. Jadi balancing design itu sebenarnya kok coba-coba gitu. Kita coba pertama, ternyata DP umur rencana ternyata masih fondasi atas lebih besar atau lapis permukaan lebih besar. Jadi kita coba-coba begitu, Rahmat. Proses coba-coba itu kan kalau secara manual makan waktu. Coba pertama, coba kedua, atau sama juga dengan kita mencoba rumus log itu, mencari angka ITP. Nah, gitu. Bisa mengerti? Jadi begini, supaya kalian semua mengerti dulu. Untuk menyelesaikan ini, kita mempunyai rumus utama, yaitu rumus log. W18 sama dengan sekian. Panjang sekali itu rumus log, masih ingat kan? Nah, lihat kan hafal, mesti lihat di buku, karena panjang. Nggak usah dihafal memang. Yang kedua, pada saat kita mengerjakan rumus itu, kita tidak ada cara lain selain coba-coba. Oke, coba-coba ya. Nah, jadi coba-coba yang di sini, coba-coba pertama adalah coba-coba menentukan ITP yang paling tepat dengan beban sumber standar yang ada. Kalau kita rubah beban sumber standar, berubah nggak DP ITP? Berubah kan?
Kan kalau 10 juta dapat sekian untuk ITP 1, untuk ITP 2, ITP 3, ITP 4, berubah-berubah begitu. Nah, itu coba pertama. Yang Mir masukkan tadi bukan yang itu. Yang Mir masukkan tadi, pada saat kita melakukan coba-coba itu, setelah kita dapat ITP, kita menggunakan strategi pertama. Kalau kita menggunakan strategi pertama, kita cuma sekali backing. Tidak ada bikin ulang. Jadi kita bikin dapat, Mir ternyata waktu memaksimalkan lapis permukaan, itu tinggi sekali DP lapis permukaan. Sampai misalkan 500% DP umur. Nah, itu bukan coba, bikin satu kali selesai. Itu namanya bukan coba-coba. Baru yang kedua, memaksimalkan lapis fondasi atas. Satu kali selesai. Yang ketiga, memaksimalkan lapis fondasi bawah. Satu kali lagi selesai. Nah, yang balancing design, kita lakukan sampai dia dapat semua 100%. DP umur. Lapis permukaan 100%, lapis. Nah, tetapi kalau kita bikin manual, kita coba satu-satu itu, Rahmat. Kita ganti-ganti. Apanya yang kita ganti-ganti? Yang kita ganti-ganti D-nya. Jadi ITP-nya tetap, tapi D-nya kita ganti-ganti. Kita coba-coba, tapi dengan syarat tidak boleh melampaui D minimum. Nah, kemarin kan yang Mir pakai balancing design pakai program, itu Mir buka DP minimum. Mir tidak pakai batasan. Jadi dia dapat dia berapa itu nggak salah di bawah minimum. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau di standar kalau dapat perhitungan di bawah minimum, kita harus pakai minimum. Misalkan D2 ya, harusnya 15 cm. Kita dapat 10. Nah, itu nggak boleh pakai 10, mesti naik 15. Jadi kalau Rahmat bilang, kenapa mesti pakai program? Sebenarnya program itu cuma alat bantu. Tools atau membantu kita. Seperti kalkulator lah begitu. Tetapi karena kita nggak punya program, ya kita harus bikin satu-satu. Nah, jadi segini, kalau Rahmat tidak mau mendengar kata software, program, coba Rahmat bikin ke balancing, bikin manual masing-masing. Rahmat ganti-ganti DPD, sampai dapat DP umur 100% semua. Pastikan nggak cuma 1-2 kali coba, bisa puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali coba baru dapat. Nah, proses itu bisa kita lakukan dengan sederhana pakai program. Begitu. Bisa jelas, Rahmat? Boleh? Nah, itu pengertian dari coba-coba kemudian diprogramkan. Nah, saya kasih lagi ini semangat for kalian. Waktu tahun 2000 berapa? 2005 2006 itu Mir pernah bikin program ini. Tapi waktu itu kalau yang Mir bikin 2002 pakai bahasa C. Kemudian 2005 2006 Mir bikin dengan mahasiswa. Mahasiswa yang bikin dia pakai bahasa VB, Visual Basic. Dia bikin tuh rumus blok tadi jadi. Kemudian manfaatnya for apa? Manfaatnya berarti kita tidak lagi pakai Excel kan? Ini boleh bikin pakai Android, jadi berbasis Android itu program. Kemudian taruh di smartphone, bawa ke lapangan, tinggal ketik-ketik keluar DP angka. Begitu. Jadi benar penawaran begini, kalian boleh bikin program itu pakai berbasis Android. Jadi boleh bawa kemana-mana, jadi software, jadi aplikasi. Orang boleh jual, nanti kasih nama program menghitung desain jembatan Surahmat. Jembatan desain perkerasan Surahmat begitu. R 2022 misalnya begitu, tahun depan misalnya. Begitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita bisa membuat program berbagai bahasa. Bahasa komputer yang kalian kenal apa? Fortran, bahasa C, C++, VB, Visual Basic, apalagi Turbo Pascal, banyak sekali. Kalian boleh pelajari. Jadi melihat juga terus terang dari semua bahasa itu ya semua kuasai, cuma beberapa. Tetapi yang penting kalau kalian pernah mengikuti kuliah bahasa pemrograman, yang penting algoritmanya. Urut-urutannya untuk menghitung apa dulu. Nah, bikin DP algoritma, setelah menjadi flowchart jadi, ketik DP bahasa sintaks di komputer, kemudian setelah coba jadi running. Begitu running, ini ada yang error, nggak jalan di program. Dia bilang kan, errornya di baris mana? Perbaiki, mungkin ada salah titik, salah tanda gitu. Sampai jadi. Nah, kalau sudah jadi, rumus sudah selesai menghitung, kalian boleh tambah visual. Visual apa? Visual gambar. Pakai tebal-tebal. Nah, seperti baking mereka pakai tebal-tebal keluar. Itu seperti itu. Ada lagi yang bertanya mengenai itu, mengenai ASTO 72? Nah, ada. Nah,
Sekarang kita akan pindah ke materi baru, yaitu namanya RCI. Nah, tapi sebelumnya begini, yang kemarin kalian pelajari itu, biar ingatkan lagi ya, yang kemarin kalian pelajari itu untuk jalan lama atau jalan baru? Nah, coba, siapa yang berani bilang jawab ini? Lama atau baru? Yang kemarin, yang 72 atau Bina Marga 87. Untuk jalan lama atau jalan baru? Kita hitung dari bawah tuh, itu dari lapis fondasi bawah, fondasi atas, lapis permukaan. Baru. Berarti, jalan baru. Berarti jalan yang belum ada sama sekali, masih tanah begitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke jalan lama, jalan yang so ada. Tapi jalannya tentu tidak masih baru, so ada berarti so lama, so melayani atau orang bilang so berumur. Jadi kita akan mengembalikan fungsinya kembali ke seperti baru. Begitu. Nah, sebelum kita mempelajari jalan lama, nah, kita akan mempelajari dulu ini dia. Nah, ini ada istilah baru. Kalian baru baca kan, iri. Ya, baca ini kan sebenarnya kok bahasa Inggris, tapi kita juga boleh bahasa Indonesia, iri dan RCI. Jadi kalau iri itu International Roughness Index. Nah, kalau RCI, Road Condition Index. Dua angka ini sama fungsinya, yaitu menunjukkan kualitas bahan perkerasan. Nah, tetapi boleh kita perhatikan, boleh kalian baca, iri semakin kecil, jadi iri itu ada nilai, ada berupa angka. Semakin kecil, maka kerataan jalan, permukaan semakin bagus. Nah, bila iri kecil, coba orang bayangkan, kalau kita jalan di jalan yang irinya kecil, kerataannya bagus, orang mana dibilang mulus lihat ke jalan. Nah, berarti kira-kira nyaman nggak orang bergerak di situ pakai mobil? Enak kan, nyaman kan? Nggak boroto-roto. Nah, kalau jalan itu nyaman, mulus, kemudian kerataannya makin bagus, itu kita mengenal dengan istilah BOK. Nah, BOK ini mudah-mudahan ada yang so ingat. Kalaupun masih lupa atau belum tahu, BOK biaya operasi kendaraan. Atau kalau dalam bahasa Inggris, VOC, Vehicle Operation Cost. Apa itu? Itu adalah biaya yang kita keluarkan pada saat kita naik kendaraan di suatu jalan. Nah, kalau jalannya rusak, BOK-nya kata pasti besar. Karena apa? Jalan kan rusak. Masuk lubang, kemudian ada lewat di Barokoroto. Nah, itu gas orang pasti bermain. Injak rem, injak gas, begitu, ganti-ganti. Akhirnya, kondisi seperti itu mengakibatkan BOK besar. Nah, jadi kalau jalan katanya mulus, BOK-nya kecil. Jalan katanya rusak, BOK-nya besar. Nah, jalan dengan iri yang semakin besar, maka kerataan semakin tidak bagus. Jadi ingat ya, kalau iri besar, kerataan tidak bagus. Sama dengan IPK. Kalau IPK kan, IPK besar adalah nilai yang baik. Contohnya IPK 4. Oh, itu 4 itu sempurna. Kalau dia IPK 3, itu dapat B. Atau kalau di 3,5 ada B+, begitu. Nah, itu semua adalah parameter untuk menyatakan sesuatu. Nah, sesuatu di sini kalau di IPK adalah kemampuan kalian dalam belajar sehingga lulus dengan hasil A, B, C, D, begitu. Nah, kalau ini adalah menunjukkan kualitas jalan semakin bagus atau jelek. Nah, kita bahas dulu iri ya. Jadi iri kalau semakin kecil, maka BOK yang dikeluarkan semakin kecil, maka jalan semakin bagus. Tapi kalau iri semakin besar, maka BOK yang dikeluarkan atau kondisi jalan semakin tidak bagus. Nah, jadi iri ini berbanding lurus dengan BOK, di mana jalan dengan iri yang kecil, maka mengeluarkan BOK yang kecil. Kebalikannya, jika jalan dengan iri yang besar, tidak rata, bergelombang, atau banyak lubang, maka membutuhkan BOK yang besar. Jadi itu mobil lebih banyak keluar biayanya. Nah, sekarang perinci dulu. BOK itu apa saja? Coba siapa boleh jawab. Kan biaya atau itu? Nah, bensin. Apakah cuma bensin? Gimana, Rahmat? Jadi BOK itu komponennya ada 2. Komponennya, iya, komponen apa? Gimana, Rahmat? Silakan. BOK itu komponennya gini. Sebenarnya komponen BOK itu ada banyak, tetapi BOK bagian dari
biaya transportasi. Jadi biaya transportasi itu komponennya ada dua. Jadi biaya transportasi komponennya ada dua. Yang pertama BOK, yang kedua nilai waktu atau time value. Nah, jadi kalau kita mau berpergian dari Manado ke Tomohon, itu yang harus kita keluarkan namanya biaya transportasi. Berapakah biaya transportasi? Yang pertama adalah nilai waktu. Jadi karena kita ke Tomohon itu 1 jam contoh. Wah, saya kalau 1 jam itu bisa menghasilkan uang 10.000. Berarti saya kehilangan 10.000. Itu nilai waktu. Oke, simpan 10.000-nya. Sekarang BOK. BOK-nya apakah cuma bensin? Tidak cuma bensin, Net. Ada macam-macam. Apakah itu? Ada bensin, ada oli, ada spare part ban, ada spare part misalkan mesin-mesin kebagian, ada spare part kanvas rem, kemudian ada biaya asuransi, kemudian ada biaya sopir. Itu di item banyak sekali. Nah, kenapa itu dimasuk BOK? Karena itu adalah semua biaya yang dibutuhkan saat kendaraan itu bergerak. Bahkan ada yang kendaraan itu tidak bergerak. Yang kendaraan tidak bergerak, kira-kira apa yang keluar kalau di BOK? Dia nggak bergerak, tapi dia keluar. DP charge jalan terus. Adalah biaya asuransi. Kalau mobil itu mau dibeli secara kredit, ya biaya kredit. Itu semua keluar. Atau ada juga satu namanya biaya penyusutan nilai. Jadi kalau kita beli barang itu, mobil itu seharga 200 juta hari ini, besok nilainya nggak 200 juta, dia turun. Itu yang keluar juga sampai kita bergerak. Mau beli itu mobil, mau dipajang, nggak pernah pakai, tahun depan mau dijual, nggak mungkin harganya sama, pasti jatuh. Itu namanya biaya penyusutan. Nah, tapi kita hari ini di mata kuliah ini tidak akan membahas tentang BOK secara detail. BOK itu adalah bagian dari mata kuliah ekonomi transportasi atau bagian dari mata kuliah perencanaan dan pemodelan transportasi atau yang kita kenal sekarang juga rekayasa transportasi, rekayasa sistem transportasi. Nah, tapi kalian harus tahu bahwa seperti itu. Nah, sudah ya. Sekarang, tingkat kerataan jalan atau IRI. Jadi IRI itu International Roughness Index. Itu ada di alat. Nah, alat itu, IRI itu, pada saat kita mau menggunakan IRI, ada namanya alat yang dipasang di mobil. Jadi ada alat NASRA, namanya NASRA. NASRA itu National Australian, lupa DPA lagi. Jadi itu punyanya Australia. Jadi kalau kita punya Bina Marga, punya standar-standar namanya Bina Marga, kalau Australia mereka menamakan NASRA. Ya. Berarti kita sudah bisa tahu kan, oh berarti ini IRI ini bukan dari ASTO kan? Betul, dari NASRA. Kemudian NASRA bikin alat. Alat itu namanya alat NASRA. Kemudian ini IRI ini walaupun dari sana, tapi sudah berlaku seluruh dunia. Amerika pakai, orang kenal semua. Jadi kalau orang sebut IRI 4, itu sama di PRT di seluruh dunia. Jadi nggak usah kalian takut, IRI-nya 4, NASRA beda nggak dengan IRI-nya 4 Indonesia? Sama. Gitu. Nah, sekarang, merupakan salah satu faktor fungsi pelayanan. Jadi, fungsional performance atau fungsi pelayanan dari suatu kekerasan jalan yang sangat berpengaruh pada kenyamanan. Tadi kan yang bilang pertama waktu buka kata IRI nyaman. Nyaman nggak waktu lewat di jalan mulus? Nyaman nggak waktu lewat di jalan rusak? Atau riding quality. Kualitas jalan yang ada maupun yang akan dibangun harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Syarat utama dari jalan adalah kuat, rata, kedap air, tahan lama atau durable, dan ekonomis sepanjang umur yang direncanakan. Jadi maksudnya ekonomis, jangan-jangan karena tidak ekonomis, jadi umurnya tetap 5 tahun, tapi maintenance-nya banyak sekali. Hampir tiap sekian bulan, 1-2 bulan ada aja lubang. Nah, itu juga berarti kualitasnya kurang bagus. Jadi kita harus membuat jalan yang sesuai standar. Standar ini pun sudah ditetapkan baik untuk standar Bina Marga maupun standar yang lain. Nah, itu sudah kita acu atau Indonesia sudah menyesuaikan dengan negara luar. Nah, untuk memenuhi standar atau syarat-syarat tersebut perlu dilakukan monitoring atau evaluasi sehingga secara periodik atau secara beberapa waktu tertentu ke depan secara berkala dapat ditentukan apakah ini mau diapakan di jalan. Jadi ini jalan yang kita belajar sekarang, ini jalan so ada. Berarti jalan apa? Lama atau baru? Jalan lama. Jadi jalan so ada. Jadi makanya kan tadi Mir bilang, yang kemarin kita pelajari itu adalah jalan baru, sekarang kita masuk ke jalan lama. Berarti jalannya so ada. Karena IRI itu tidak mungkin ada di sana. IRI itu ada di
kualitas lapis permukaan atau lapis paling atas. Nah, ini modelnya model mencari iri itu seperti ini. Ini contoh ada jalan yang bergelombang seperti ini. Kemudian ini ada roda kendaraan. Kemudian ini ada pegas atau shock breaker-nya mobil. Jadi roda itu coba kalian lihat, kalau kendaraan itu masuk di satu lubang, dia akan turun, kemudian dia berusaha kendaraan itu posisinya steady atau tetap stabil gitu. Tetapi ya ada karena lubangnya besar dan banyak sehingga tetap saja kita sebagai penumpang merasakan goncangan-goncangan itu pada saat lewat di jalan mulus, tentu lebih nyaman. Begitu kita lewat di jalan yang agak bergelombang, tentu tidak nyaman. Tetapi itu sebenarnya sudah berusaha diredam oleh shock breaker ataupun pegas kendaraan. Nah, kendaraan yang semakin bagus, otomatis kualitas dari shock breaker semakin bagus. Nah, itu lebih lagi mengurangi kerusakan yang kita rasakan. Jadi kalau jalan rusak, orang naik mobil misalkan Mercy di jalan yang rusak, kemudian kita naik mobil yang biasa-biasa saja, tentu yang biasa saja lebih terasa gitu. Yang naik Mercy itu tidak begitu terasa, tapi tetap terasa. Nah, ternyata akibat ketidaknyamanan itu yang kita representasikan dalam angka iri, kita bisa ukur begitu. Kan kalau Mirna begini, menurut Brian nyaman nggak lewat di jalan A ini? Brian bilang nyaman ya. Baru ada Anjeli bilang tidak nyaman ya begitu. Jadi kualitas nyaman tidak nyaman kan bisa berbeda setiap orang. Tapi kalau kita pakai angka iri ini, nah itu jadi sama. Coba Brian dengan ukur tuh iri. Oh dapat misalkan 5. Anjeli dapat 5, sudah sama karena itu tidak bisa bohong. Angka itu diukur oleh alat, tidak berdasarkan diukur oleh orang perasaan nyaman tidak nyaman, itu tidak terukur. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sekarang jadi terukur. Jadi kita mau mengukur tingkat kerusakan yang berdampak pada kenyamanan dengan menggunakan alat yang kita namakan NASRA atau dengan parameter yang namanya iri. Nah, oke, lanjut. Nah, ini alat ukur kerataan jalan itu sebenarnya tidak cuma NASRA, terus terang. Ada juga alat yang lain. Nah, itu yang kedua adalah alat sensor laser surface scanner. Jadi kalau kalian pernah lihat alat scanner, jabat scan kertas dokumen, seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya foto, kamera yang dipasang di bawah bumper kendaraan. Kemudian dia scan itu permukaan jalan, dia baca DP kondisi gelombang kah, rata kah, lubang, kemudian dia rekam, dia jadikan sebagai data tentang NASRA atau tentang iri tadi. Nah, ini yang boleh lanjut. Ini alat ukur NASRA. Jadi di Indonesia alat ukur NASRA ini sekarang sudah tersedia di setiap BPJN. Nah, kalian juga kalau mau bikin topik skripsi, boleh cari topik tentang ini. Jadi alat ukur NASRA, penggunaan alat ukur NASRA dibandingkan dengan penggunaan alat ukur bukan NASRA. Nah, ini sudah bilang ya, NASRA, kemudian ada yang bukan NASRA. Tentu bisa jadi surface scanner. Tapi ada lagi satu, karena ketidaktersediaan alat NASRA, ketidaktersediaan alat scanner, ternyata Indonesia dan seluruh dunia juga menggunakan namanya pengamatan visual. Nah, pengamatan visual ini nanti ada kayak legenda atau ada kayak keterangan. Kalau dia lubang begini, kasih poin sekian. Lubang begini, kasih poin sekian. Itulah yang disebut dengan RCI. Jadi, IRI, International Roughness Index. Kalau RCI, Road Condition Index. Itu dua-dua menunjukkan kualitas jalan. Kalau IRI pakai alat NASRA dan surface scanner, kalau RCI secara visual. Visual berarti orang yang baca pakai mata. Tetapi DP skala tidak cuma nyaman tidak nyaman. DP skala itu ada 1 sampai 10. Nah, 1 keterangannya apa? 2 keterangannya apa? Nanti kita baca di bawah. Kita baca dulu sekarang tentang NASRA. Ini adalah survei kerataan permukaan perkerasan jalan dengan menggunakan alat ukur kerataan NASRA. Jadi alat NASRA ini dipasang di ban belakang. Di ban belakang dari kendaraan, kemudian dihubungkan dengan gardan belakang, kemudian ada kayak tuas itu kalau dia masuk lubang dia akan naik turun.
Nah, proses naik turun itu yang akan dicatat. Jadi kalau tuh ya boleh bilang begini, kalau roda 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 belakang ya, lubang kan itu acak, random kan, ada di jalan. Kalau kita tidak dapat lewat, ya dia anggap rata gitu. Ya tentu si sopir mesti jeli-jeli lah. Kalau dia lihat itu banyak lubang, ya kalau dia kasih lewat di banyak lubang, pas kena di lubang maksudnya, nah itu pasti akan tercatat begitu. Nah, tetapi kan lubang itu ada tersebar dan roda itu belakang juga ada dua, kiri dan kanan. Ya, kiri kena terbaca, kanan kena terbaca. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini modelnya. Ini ada gardan belakang. Ini alat ada di belakang. Jadi itu alat nasra ada di mobil, kemudian ada sensor. Sensor itu akan memberikan data yang langsung masuk ke laptop. Jadi di mobil itu ada laptop juga. Jadi laptop dibawa sekalian di mobil, dan mobil itu berjalan. Nah, dia jalan bisa kecepatan, waktu itu masih kecepatan rendah. Jadi karena alatnya, sensornya mungkin tidak terlalu peka, tidak bisa cepat. Nah, sekarang sensornya sudah semakin bagus. Nah, itu dengar informasi dengan kecepatan 60 km per jam, bisa mencatat. Jadi kalian bisa bayangkan tuh 60 km per jam, itu cepat. Dan alat itu akan catat semua bentuk kerusakan dari jalan dengan naik turunnya roda ban belakang. Nah, kemudian lanjut. Nah, yang berikut ini adalah surface scanner. Jadi ini kendaraan survei. Jadi tidak dipasang di roda belakang, ini bukan buatan Nasra. Nah, tapi dipasang di depan, dipasang di bumper depan. Dipasang di bumper depan, kemudian ini ada seperti panah-panah, ini adalah seperti sinar scan. Kalau kita lihat alat scanner dokumen di rumah, kan dia cukup lebar. Nah, selebar kertas, kemudian dia jalan. Nah, dia baca pelan-pelan, setelah dia sampai di ujung, dia kembali lagi. Nah, itu proses scan sudah selesai. Nah, kalau di sini yang jalan, alat scan-nya betul jalan, tapi digerakkan oleh kendaraan. Nah, jadi pada saat dia jalan, apa yang dia baca? Nah, contoh seperti ini boleh kalian lihat. Pertama, roughness. Ini yang naik gunung seperti apa ini? Seperti ada polisi tidur atau ham ini. Nah, ini kan bisa jadi kalau di Indonesia mereka memang buat, atau di aturan lalu lintas juga ada di internasional, bahwa ini mereka buat untuk kontrol speed atau untuk mengatur kecepatan. Tetapi ada juga yang seperti ini yang bentuknya tidak teratur, itu tidak sengaja dibuat, memang terjadi karena kerusakan jalan. Jadi karena ada yang amblas sehingga dia berbentuk seperti ini. Dia amblas di sini, kemudian materialnya naik ke sebelah. Jadi di sebelah turun, di sebelahnya naik. Tapi tidak rata seperti ini, kan rata kalau ini seperti dibuat. Kemudian dia juga bisa membaca tekstur yang kasar, halus atau mulus tidak, itu terbaca. Kemudian dia juga bisa membaca crack atau retak. Nah, seperti ini. Kemudian juga dia bisa membaca alur. Ini kerusakan alur. Coba perhatikan kalau di jalan yang seperti Manado Bitung, yang di mana lalu lintas berat, karena roda itu sering lewat di sekitar situ, sehingga di bagian ini jadi seperti agak aus, agak dalam begini menjadi alur. Karena apa? Karena ya secara tidak sengaja sih, bukan berarti sopir-sopir itu mau mengarahkan ke situ rodanya. Karena memang posisinya ada di situ, sering dilewati oleh kendaraan berat dengan roda besar, dan ini bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa dibaca oleh alat yang namanya scanner. Nah, ini ada alat yang namanya roughness measuring system. Jadi dia mengukur berdasarkan foto atau shooting atau video yang mereka buat, kemudian dikalibrasi menjadi data crack, data tekstur, data roughness, dan alur. Pokoknya kerusakan jalan. Juga ada hole, lubang. Nah, itu mereka bisa buat. Nah, ini yang data-data yang bisa dibaca. Ini mobilnya. Nah, ini kalau kalian masih ingat di geometrik kan ada potongan memanjang, potongan melintang. Nah, ini adalah contoh potongan memanjang. Coba lihat ini. Ini bagaimana tuh permukaan jalan. Kalaupun kalian taruh di situ ada berbentuk seperti balok, dia akan bikin balok di sini. Jadi mobilnya akan naik begitu, balok kecil ya, maksudnya yang roda boleh naik. Misalkan ada kayak kayu ukuran 5 cm kali 4 cm yang melintang di jalan, ya dia akan buat seperti itu. Jadi ini memang betul-betul dibaca berdasarkan foto. Kemudian foto tersebut oleh komputer dikonversi menjadi gambar seperti ini. Nah, kemudian ini contoh. Ini kamera yang dipasang. Kalau kameranya tidak berbentuk panjang, kameranya tidak sepanjang bumper,
misalnya cuma dipasang 2 titik, tetapi ini harus overlap. Jadi ini kamera ini dia nanti akan melakukan foto dari roda kiri ini sampai ke tengah, melewati tengah lebih. Yang ini juga ada overlap. Jadi sehingga tidak ada titik atau bagian dari jalan yang tidak terekam kamera. Jadi kalaupun dia ada 2, tetap dibikin saling overlap. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini sistem akuisisi data aplikasi pengukuran kekasaran, kemudian profil permukaan jalan, jadi ada road roughness, pengukuran atau measurement, ini akan diperoleh data-data tadi. Jadi data tadi akan otomatis didapat. Nah, apakah yang kita peroleh? Nah, ini profil longitudinal memanjang, kemudian profil lateral melintang. Jadi penampang memanjang, penampang melintang, kita memperoleh nilai getaran yang tadi yang Mer bilang kalau orang lewat di jalan rusak, atau begini, jalannya Mer tidak ada lubang, tetapi sudah berumur, misalkan sudah 3 tahun, sehingga yang terlihat itu sudah kerikil-kerikil lumayan besar, karena sudah ada terjadi pengelupasan butir. Jadi waktu masih baru dibuka kan mulus, boleh dibilang ya tidak seperti THL sih mulusnya, tetapi masih kelihatan mulus lah gitu, tidak ada pori-pori yang besar. Tapi begitu 1 tahun tidak ada lubang, tapi kerikil-kerikil itu udah banyak yang hilang, sehingga jalan itu rupa orang malah dibilang rupa wajah serupa bobira gitu, banyak yang tidak rata. Nah, pada saat kita lewat di situ pasti getarannya lebih besar. Pada saat kita lewat di jalan yang baru dibuka, pasti getarannya lebih kecil. Nah, kalau getaran lebih kecil kita sebut itu nyaman. Berarti kenyamanan dengan getaran sangat berpengaruh atau saling mempengaruhi. Kemudian mencatat posisi lokasi dengan tepat. Berarti di alat itu ada GPS-nya. Masih ingat Global Positioning System? Itu adalah alat yang menentukan posisi kita ada di mana. Mau punya handphone juga punya GPS. Nah, berarti kalau kita punya GPS, kita bisa menentukan koordinat X, Y, dan Z. Ingat, kenapa mesti X, Y, dan Z? Karena ada tanjakan, berarti Z-nya berubah. Ada belok kiri, belok kanan, berarti X dan Y-nya juga berubah. Kemudian mencatat angka kemiringan, atau inclination atau lateral longitudinal. Nah, kalau kemiringan masih ingat gradien, berarti itu ada hubungan dengan kemiringan ataupun penampang memanjang. Kemudian memperoleh angka getaran pada tubuh manusia atau human body sesuai dengan standarisasi. Jadi kita juga kan tahu kalau orang manusia itu mampu menerima getaran beberapa besar. Kalau kita naik misalkan kendaraan diesel, getarannya itu juga kan ada. Nah, oleh alat ini dia bisa melakukan kalibrasi. Mana yang getaran akibat misalkan mesin mobil, mana yang getaran akibat jalan rusak. Kemudian dia bisa merekam video, kemudian memperoleh jarak panjang, odometer, kecepatan, velocity atau speed, kemudian dia juga memperoleh angka percepatan atau akselerasi. Kemudian terdapat fungsi kalkulasi matematis antara real time, jadi dengan keadaan yang nanti yang akan kita rekam. Jadi kita bisa memperoleh semua data ini yang dapat dibuat oleh pengguna sesuai dengan semudah membuat kalkulasi matematika, di mana hasilnya akan terlihat secara online ataupun langsung. Kemudian multi-file recording, berbagai macam file ekspor termasuk Google Earth dan MPEG. Jadi kita juga bisa ekspor ini di Google Earth. Nanti kalau kita punya Google Earth, peta citra, bisa kelihatan kita punya tracking itu sudah dari mana ke mana. Coba kalian pakai GPS kan yang ada di handphone. Kalian bertracking. Kalian bisa buka view-nya, background-nya adalah Google Earth. Nah, kalian bisa lihat, oh kita sudah jalan hari ini, misalkan ada naik sepeda 10 km. Kenapa DP track? Nah, seperti itu. Kemudian penambahan keterangan dan lain-lain. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini penampang memanjang naik turun, boleh kalian lihat. Kemudian ini dari peta Google, ini view di depan. Jadi kalau kita punya alat ini, kalian bisa bayangkan kan kalau kita mau bikin survei, bikin skripsi, bikin penelitian, apakah itu geometrik, apakah itu yang lain, itu sangat mudah. Nah, tetapi karena alat ini di Indonesia pun terbatas. Di Indonesia ini kalau nggak salah yang saya tahu, waktu kemarin itu ada di Pusditbang Jalan. Pusditbang Jalan milik Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga itu ada di ujung Berung, Bandung. Itu pun cuma beberapa buah. Nah, tidak dipunyai setiap balai jalan. Nah, kalau di daerah kan Sulawesi Utara, misalnya contoh Provinsi Sulawesi Utara,
itu wakil dari Kementerian PU adalah misalkan begini, Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga, wakilnya adalah BPJN, Badan Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mereka itu baru punya Nasra. Kalau Nasra setiap BPJN diupayakan ada. Karena itu penting. Nah, kenapa harus ada itu? Karena mereka setiap tahun melapor ke pusat berapa kualitas jalan yang ada. Sekarang kenapa mesti lapor? Kalau mereka nggak lapor, mereka tidak tahu penanganan apa yang akan diberikan. Contoh begini, ini saya sakit. Kalau Ngana cuma bilang sakit, tidak diperiksa, tidak tahu sakitnya apa, mau dikasih obat apa kan nggak tahu. Nah, mirip seperti itu. Jadi kalau kita bilang begini, oh jalan saya rusak, ya rusaknya seperti apa? Mesti ada alat dong yang ukur. Nah, alat nasar inilah yang akan memberikan. Jadi kalau alat ini sudah ukur, semua jalan nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, akhirnya mereka tahu tahun depan itu ruas mana yang harus di-overlay atau ruas mana yang harus diperbaiki. Nah, pengertian perbaiki itu kan bisa overlay, lapis ulang, bisa cuman tambal lubang gitu, atau kita memperbaiki lapis permukaan yang telah terdesintegrasi, yang pengelepasan lapisan butiran tadi itu ada namanya, cuma memperbaiki, orang bilang cuma kasih bedak supaya dia agak jadi mulus, tetapi tidak perbaikan overlay secara tebal lapis ulang, bukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu tuh ternyata bahwa evaluasi itu perlu karena kita mau cari tahu seberapa besar kualitas jalan itu. Kemudian setelah kita tahu kualitasnya seperti ini, kita tahu apa penanganan yang akan kita berikan. Nah, sekarang kita lanjut. Ini yang Nasra. Jadi ini biar sengaja kasih buku ganti Nasra, kemudian pakai scanner, Nasra lagi. Ini proses Nasra. Tadi kan Mary bilang shock breaker. Ini ada shock breaker, ini ban, ini tuh naik turun. Jadi pada saat dia ternyata lewat di jalan lubang akan naik turun seperti itu. Ini bentuknya kalau kita pakai alat Nasra. Nah, Nasra sekarang pun sudah pakai GPS. Karena kan mobil tadi trackingnya kemana bisa ketahuan. Jadi lewat di jalan apa bisa ketahuan. Kemudian lanjut terus. Nah, ini hasil pengukuran tadi yang menggunakan alat scanner. Juga Nasra kalau sudah pakai pakai GPS ketahuan pergerakannya dari mana. Nah, ini bisa kita peroleh dari alat ukur tadi. Nah, kita sekarang akan melihat hal yang lain. Masih ingat koefisien gesek antara permukaan dan ban? Pernah dapat di pelajaran mana itu? Coba, siapa masih ingat? Koefisien gesek antara permukaan jalan dan ban. Julio, buka Dari PGJ. Iyo, masih ingat tuh? Itu gaya itu tuh, nah gaya F itu. Nah, sekarang akan kita pelajari. Kerataan iri berbeda dengan kekasaran. Kerataan iri berbeda dengan kekasaran. Nah, kalau kekasaran permukaan jalan berkaitan dengan skid resisten atau gaya gesek antara ban dan permukaan jalan. Nah, perhatikan ini ya. Jadi kalau kerataan itu, dia ternyata secara makro lebih besar, bergelombang, kemudian naik turun. Nah, kalau skid resisten berhubungan dengan yang secara mikro ini, kecil-kecil ini. Nah, jadi kalau seandainya ban itu sudah tidak mulus lagi, ban itu artinya sudah sudah tidak berbunga, sudah tidak berkembang, tidak ada di berkembang. So jadi orang bilang jadi botak, orang bilang. Kemudian permukaan jalan juga itu sudah pada saat jalan baru dibangun sangat licin, mungkin kebanyakan aspal gitu. Jadi sehingga dia dapat lihat seperti mulus sekali. Nah, disitulah skid resisten itu jadi jelek. Nah, kita kan suka skid resisten itu ada nilainya atau ada angkanya supaya betul-betul pada saat dia lewat di tikungan alinyemen horizontal bahwa gaya sentrifugal itu ditahan oleh skid resisten kemudian oleh kemiringan jalan. Nah, dengan harapan tidak akan tergelincir. Nah, ini beda antara iri dan skid resisten itu beda. Jadi kalau iri itu kerataan secara makro lebih besar dari yang kecil-kecil ini, tetapi kalau yang skid resisten yang seperti ini, yang model kecil-kecil, kalau kita perbesar ya seperti ini modelnya. Bisa lihat ya, oke. Nah, ini yang berkenaan dengan gambar-gambar jenis kekasaran. Nah, sekarang kalau tadi iri ada alat Nasra.
Kalau skid resisten ada juga alatnya, tapi bukan alat nasrah. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini alat untuk mengukur skid resisten. Jadi namanya portable skid resistant tester. Jadi jalannya sudah ada. Jadi ini ada apa ya? Ada besi yang bisa mengayun begini. Dia berarti mengayun begini. Nah, setiap kali dia mengayun, dia akan catat berapa kekasaran yang terjadi atau kekasaran yang ada di permukaan jalan itu. Nah, kondisi mantap atau tidak mantapnya jalan berdasarkan kondisi iri, sedangkan struktural belum dipertimbangkan dalam perumusan arti mantap. Nah, kalau di Indonesia terus terang mantap itu masih dilihat berdasarkan iri. Nah, kalau di Indonesia dulu kan kita mengenal, oh bagaimana kualitas jalannya, mantapnya. Bagaimana kualitas jalannya, tidak mantap. Nah, kata mantap tidak mantap itu didasarkan pada kondisi iri atau International Roughness Index. Nah, sobat-sobat iri berapa tuh DP skala? Nah, apa DP skala? Iri. Jadi iri itu berbanding terbalik dengan RCI. Kalau iri semakin kecil, maka jalan semakin bagus. RCI semakin besar, maka jalan semakin bagus. Jadi RCI itu antara 0 sampai 10. Nah, ini berarti ada iri 3, betul. Ada iri 2, betul. Berarti semakin bagus. Nah, indeks kondisi jalan atau RCI, Road Condition Index, adalah skala tingkat kenyamanan atau kinerja jalan yang diperoleh dengan alat ukur roughness atau rough meter. Nah, ini dia ada angka korelasi atau ada angka konversi antara RCI dan iri. Ini adalah rumus. RCI sama dengan 10 kali eksponensial minus 0,051 kali iri pangkat sekian-sekian. Nah, ini angka apa? Ini adalah yang tadi Mer bilang. Orang bikin penelitian antara nilai RCI dengan nilai iri. Mereka bikin korelasinya. Berarti itu berdasarkan percobaan atau berdasarkan survei-survei yang mereka lakukan di banyak jalan. Nah, karena ini berdasarkan percobaan, berdasarkan survei, maka ini adalah rumus empiris. Jadi rumus yang diturunkan dari survei-survei atau percobaan antara nilai RCI yang diperoleh dari visual mata dan nilai iri yang diperoleh dari angka nasrah. Jadi kalau nasrah pakai alat iri, kalau RCI ya berdasarkan mata kita atau pengamatan kita. Nah, sekarang, kalau RCI berdasarkan mata kita, bagaimana cara menilainya? Nah, ini ada DP cara penilaian. Oh, ini grafik. Grafik ini dibangun, kurva ini dibangun pakai rumus ini. Nah, oke, kita lewat. Kita akan lihat dulu angka skala RCI. Nah, ini adalah angka skala RCI. Ini banyak di buku, sudah ada di buku-buku tentang kekerasan, ada di buku Sylvia Sukirman yang diproduksi tahun 1952 yang disusun. Ini ada angka 8 sampai 10, sangat rata dan teratur. Jadi visual permukaan ya. Jadi siapa yang lihat? Kalian yang lihat. Ini waktu saya lihat itu jalan itu sangat rata dan teratur. Oke, silakan taruh 8 kan, taruh 9, taruh 10. Sudah? Kemudian yang berikut lewat di SCI yang lain, SCI berikutnya. Sangat baik, umumnya rata. Nah, taruh boleh 7, boleh 8. Jadi jangan pakai desimal ya, jadi angka bulat. Apakah 10, 9, 8. Oh, kita taruh 8,5, jangan. Bikin bulat. Jadi nanti yang 8,5 itu adalah hasil rata-rata. Nah, sekarang saat kita membaca RCI itu kan berarti kan di jalan. Ini jalannya ada 10 kilo. Nah, gimana itu, Mir? Mau membaca 10 kilo RCI. Nah, kita buat semacam pakai STA. Jadi kita buat STA 0 sampai 50. 0 sampai 50 itu jalan kan ada bagian kiri, ada bagian kanan. Misalkan jalan 2 lajur, 2 arah. Ada bagian kiri, ada bagian kanan. Kita lihat secara keseluruhan. Di jarak 0 sampai 50 meter itu bagian kiri dan bagian kanan bagaimana kondisinya? Apakah dapat 7 angkanya? Apakah dapat 6? Apakah dapat 8? Itu kalian yang lihat. Dan kalian yang akan melakukan survei tidak cuma satu orang. Jadi tidak cuma satu orang, tapi mesti minimal 3. Nah, coba siapa yang boleh bantu? Siapa mesti pakai 3 orang? Tidak cuma satu. Ada yang bisa kasih alasan? Ini yang bicara standar. Berarti tidak boleh cuma satu, Mir. Harus 3. 2 juga dilarang.
Kenapa mesti 3? Karena ini sifatnya tadi, contoh ya, bilang begini, ini sifatnya tidak terukur sih sebenarnya. Tidak terukur, tapi kita mau bikin jadi terukur. Jadi kalau cuma 1 atau 2, terlalu subjektif. Jadi misalkan kalau Luka sudah bilang 8, akhirnya semua bilang 8. Jadi harus diambil minimal 3, ya mau sampai 10 pun lebih bagus, tapi lebih lama tuh survei. Jadi misalkan kita pakai 5 orang ya, oke. 5 orang itu nanti ada surveyor A, surveyor B, sampai surveyor E, akan membaca di STA 0 sampai 50, ada yang jawab 7, ada yang jawab 8, ada yang jawab 7 lagi. Tetapi di 5 tadi ternyata ada 1 orang yang memilih 4. Yang lain 78, dia 4. Nah, yang 4 ini kita bisa buang, kita anggap sebagai outlier atau data yang tidak hampir sama dengan teman-temannya. Nah, berarti dia mungkin ada tak salah input, atau tak salah tulis, atau salah lihat DP skala ini, salah lihat DP keterangan ini sehingga dia pilih 4 atau 5, padahal itu kan termasuk 7 atau 8. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Setelah kita selesai dengan STA 0 sampai 50, kita pindah lagi STA 50 sampai STA 100. Itu lakukan lagi. Lakukan lagi, baca. Kemudian catat lagi. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita punya 5 orang data yang punya misalkan 1 kilo ya. Kalau 1 kilo kan ada berapa kali 50? Nah, 1000 meter bahagi 50 ada 21. 20. Ada 20 bacaan iri. Ada 20 bacaan RCI, bukan iri. Ada 20 bacaan RCI. Berarti ada 20 kali 5 orang. Ada 100 bacaan. Nah, ini harus kita buat rata-ratanya per STA. Jadi 0 sampai 50 ada 7, ada 8, ada 7, ada 8. Kita rata-ratakan. Nah, di sini baru dapat koma. Koma dimungkinkan di sini, karena kan tidak mungkin genap. Kemudian yang kedua, STA 50 sampai 100 itu dapat berapa? Hitung lagi. Nah, setelah kita dapat itu akhirnya kita akan dapat satu RCI yang mewakili setiap kelompok STA. STA 0 sampai 50 ada angka berapa nilai RCI-nya, 50 sampai 100 angka berapa nilai. Dan itu juga sepanjang jalan 1 kilo misalkan itu, berbagai macam RCI. Nah, RCI mana yang akan kita ambil? Nah, kita buat segmentasi. Nah, nanti ada contoh di bawah sini, ada contoh. Nah, ini juga masih cara penentuan RCI. Masih cara penentuan RCI. Jadi ini adalah contoh RCI 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu jalan tanah dengan drainase yang jelek dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali. Jadi sebenarnya itu jalan dulu jalan, tapi karena lama dirusak, kemudian tidak ada peningkatan perbaikan, akhirnya kelihatan fondasi atas, tidak diperbaiki lagi kelihatan fondasi bawah, tidak diperbaiki lagi kelihatan tanah dasarnya. Nah, seperti itu kita sebut antara 0 sampai 2 nilai RCI-nya. Kemudian naik terus. Berapakah yang dimaksud dengan jalan yang sangat bagus? Baru selesai aspal, baru selesai overlay. Nah, itu ya sekitar 8 sampai 10. Kalau dia memang baru selesai ya kita taruh 10, berarti itu yang masih jalan baru. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh penentuan ruas jalan yang kita bisa pilih nilai baik, B, sedang, kemudian rusak ringan, rusak berat, dengan berbagai nilai iri dan RCI versus volume lalu lintas. Jadi kita juga kalau punya data volume lalu lintas, kita bisa lihat di sini. Kan biasanya kerusakan jalan itu berkenaan juga dengan umur, tetapi banyaknya kendaraan yang lewat atau LHR. Nah, banyaknya kendaraan yang lewat, semakin banyak kendaraan lewat, maka akan mempercepat keausan ataupun kerusakan daripada jalan. Nah, ini top screen, Nir mau ganti dengan ada slide yang satu, karena waktu itu pernah mahasiswa survei. Nah, mahasiswa pernah survei dan Mir mau kasih lihat ke kalian bagaimana hasil mereka. Mereka membuat survei kelompok-kelompok, waktu itu kan belum pandemi itu, jadi bisa buat survei di jalan, kemudian mereka tentukan, Mir kita punya ini apa, dapat berapa DP angka iri, angka RCI. Tunggu yang mencari file dari mahasiswa yang pernah bikin survei tersebut.
Nah, sambil mencari DP file, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang IRI dan RCI, buka kesempatan. Ayo silakan. Mudah-mudahan ada yang bisa dimengerti tadi, yang sempat ikut, dan ada pertanyaan boleh bertanya. Silakan. Net, yang kita Ya, ingin tanya Net, kan boleh. itu kalau perbandingan IRI dengan skate resistant kan Net? Iya. Dia itu berbanding seperti bagaimana? Net? Kalau kan skate resistant mencari defek gaya gesek kok. Kalau Iya. IRI mau cari defek kemulusan jalan, itu perbandingannya seperti bagaimana itu? Oke. Jadi iri dengan skid resisten atau kerataan dengan skid resisten itu belum ada yang bikin penelitian. Jadi begini, iri itu secara secara hasil dapat misalkan 4. Baru skid resistennya itu dapat berapa? Belum pernah ada yang bikin. Tapi kalau kita ukur kan pasti kalau irinya bagus, kemudian skid resistennya juga bagus, berarti kan jalan kita masih jalan bagus. Jadi begini, kalau iri dia lebih luas dari cuman misalkan coba perhatikan tuh alat tadi yang portable skid resistant kan cuman ya mungkin sebesar meter bulatan ini, kecil sekali yang dia survei. Tapi kalau iri itu lebih luas, lebih panjang. Ya bisa kalau alat pakai scanner atau pakai Nasra ya bisa lebih dari 1 meter lah. Coba kalian perhatikan kalau lubang di lapangan itu yang ada di jalan boleh berapa? Kan besar. Kalau di lubang kecil sekali, ini udah baca. Ya, ban itu nggak akan masuk di lubang itu kan, sehingga dia anggap itu bukan kerusakan atau irinya bagus gitu. Tapi kalau itu pakai scanner, pakai skid resistant, nah itu mungkin pada saat kena di lubang jadi lain nilai skid resistant. Makanya tadi saya bilang belum ada yang pernah bikin penelitian iri dengan skid resistant karena iri itu besar, sedangkan skid resistant itu areanya cuma kecil. Nah, ada lagi yang lain bagus lebih pertanyaan seperti itu. Dan juga tidak terpikir tadi seperti itu kalau mau ditanyakan. Ayo, ada yang lain tentang iri dan skid resistant ini Mir lagi cari di file. Ada? Kita benar. Oh, boleh. Benar kan yang RCI ini kan nanti digunakan pada perhitungan tebal perkerasan jalan lama, benar? Yang ini apa benar untuk RCI ini benar? SCI, iya. Iya benar? Iya. Iya. Untuk RCI sendiri benar ada batasan, misalnya pada RCI berapa harus dihitung ulang untuk dianggap sudah jalan baru. Iya, benar mengerti. Maksudnya Rahmat, pada saat kapan iri itu dinyatakan jelek dan RCI. Begitu kan Rahmat? Jalan baru atau tetap RCI ini pesan lama? Oke, iya. Jadi kalau angka RCI dan iri itu adalah angka yang kita peroleh di jalan yang sudah ada. Jalan itu ada. Jadi kalau jalan so ada kita bisa hitung RCI dan irinya. Kalau itu jalan belum ada kan kita tidak bisa hitung. Kita cuma bisa bilang, oh nanti kita mau bikin jalan baru irinya sekian. Itu namanya rencana. Tapi kalau jalan sudah ada dan kita ukur, kita bisa tentukan. Nah, pertanyaan dari Rahmat tadi bagus. Pada saat kapan jalan tersebut dinyatakan misalkan jelek, irinya berapa begitu. Nah, itu pertanyaan itu. Nah, ini dia sini. Nah, di sini kalau di tabel ini tadi ada tuh korelasi antara ini. Jadi iri pada saat dinyatakan sudah lebih dari 4 atau sama dengan 4 itu sudah jelek. Warning, sudah warning. Jadi kalau kalian misalkan punya daerah punya dana banyak, kalau ini jalan daerah, kalau ini jalan provinsi, oh kita punya uang yang cukup lah. Jadi kalau kita sudah jalan agak rusak, irinya sudah 4, sudah kita akan anggarkan itu akan di overlay. Oke. 4 itu biasa dipakai sebagai acuan. Kalau di jalan nasional, begitu kita survei, semua jalan-jalan di atas iri 4 atau minimal 4, itu tahun depan pasti akan ada survei untuk bengkel membim. Ingatnya ada kata baru lagi, bengkel membim. Jadi bengkel membim ini adalah alat untuk menentukan lendutan dari suatu jalan lama. Nah, lendutan dari suatu jalan lama apabila dia sudah melendut sekali, sudah jelek,
itu berarti wajib dilakukan overlay. Jadi kita belum bisa lendutan, belum bisa survei lendutan kalau iri nak tahu. Jadi kita harus iri dulu. Nah, iri ini makanya disebut sebagai pemicu untuk melakukan overlay atau tidak. Jadi begitu kita kasih lewat alat nasrah, kenapa ada dari 1000 ruas jalan, ada 100 yang sudah iri 4. Berarti semua yang 100 itu, yang iri 4 itu mesti overlay. Nah, iri 4 itu setara dengan RCA berapa? 7,6. Jadi nanti kalau kalian punya daerah, misalkan besok-besok Rahmat karena orang mana, Mat? Dari asal daerah mana? Sulawesi Selatan, Mer. Nah, besok-besok Rahmat pulang ke Sulawesi Selatan. Kau masuk jadi PNS, jadi pegawai PU misalkan kan. Tapi begitu Rahmat masuk, aduh, nak sama ini Mir udah ajar mesti pakai nasrah, nak punya alat nasrah. Oh, tapi Mir udah ajar pakai alat mata. Maksudnya cuma bawa pakai visual gitu kan. Dan ada ajari pakai visual. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pengganti iri. Rahmat baca DP RCI berapa? Ya kan Rahmat dapat suruh tugas kan, kenapa ini jalan ini? Rahmat coba, Kadis bilang, coba kamu hitung apakah ini sudah perlu overlay atau belum. Oh iya, kita mesti tes dulu dari RCI. Rahmat lakukan RCI dengan beberapa teman-teman. Dapat RCI-nya sudah dapat, misalkan contoh, share screen. RCI-nya sudah dapat, misalkan dapat 6,4. 6,4 itu berapa irinya? 6. Nah, angka 6 ini yang dikirim ke Jakarta atau kirim ke pengambil kebijakan. Ya sudah, berarti ini perlu di-overlay. Nah, kalau perlu di-overlay, jangan dulu langsung overlay. Kan kita mesti cari tahu overlay-nya berapa tebal. Kita hitung juga kan desain tebal perkerasan overlay. Nah, desain tebal perkerasan overlay ada satu data yang orang belum tahu. Di samping data LHR, kita harus mengetahui data lendutan. Berarti sebelum di-overlay, survei lendutan. Jadi begitu. Jadi pertanyaan Rahmat tadi, kapankah suatu jalan dianggap jelek? Nah, itu pada saat iri sama dengan minimal 4. 5, 6, 7, 8, sampai pokoknya sampai dapat ini RCI 0. RCI 0 ini kan boleh hitung pakai rumus tadi. RCI 0 itu berapa DP iri? Tidak iri 100, iri pasti ada DP angka. Kasih masuk di rumus tadi. Gitu. Ketemu DP angka. Nah, pakai rumus ini dia. Ketemu. Kira-kira terjawab, Rahmat? Boleh? Rahmat boleh mengerti, terjawab, nah kira-kira itu tadi. Oke, sudah. Kalau yang lain silakan. Ada yang lain mau bertanya tentang ini lagi cari-cari tuh file. Ada di mana tuh mahasiswa pada kumpul tuh hari? Kerusakan jalan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, silakan. Orang buka forum diskusi ini. Ada? Luka, yang lain dong? Sambil tunggu, so isi absen semua, boleh? Absen? Yang Mir kirim absen? Sudah, Mir. Oke. Ini Mir lagi cari tuh file, di mana kan dia kemarin simpan. Ayo sambil bertunggu, Mir kasih kesempatan bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada, sekarang buka langsung aja ini di materi yang berikutnya lagi. Jadi kalau kesimpulan setelah kita pelajari RCI dan IRI apa? RCI dan IRI adalah parameter atau angka yang menunjukkan kapan itu di overlay. Jadi trigger itu pemicu kapan jalan tersebut di overlay. Nah, dilihatnya lewat apa? Lewat angka iri ini. Bila irinya sudah lebih dari 4, berarti jalan tersebut sudah dianggap sebagai jalan rusak atau jalan yang sudah memerlukan penanganan. Nah, ini Mir mau buka file baru. Mudah-mudahan kalian sudah punya, karena kemarin Mir sudah sempat share screen. Boleh lihat ini ada file manual desain jalan, manual desain perkerasan jalan 2013. Dan nanti ada revisi yang terakhir 2017. Nah, oke, boleh kalian lihat sini. Biar lagi saya zoom perbesar. Nah,
Sekarang Mir akan cari di sini. Jangan kalian anggap ada enggak Mir ini iri ini di MDP 2013 ini atau MDP 2017 dan mencari find iri. IRI. Oke, baru cari saja. Ada di mana nih iri? Di halaman ini. Jadi di buku ini. Next. Terus, nah ini ada penjelasan iri, International Revenue Index, kemiringan, terus. Jadi di MDP 2017 ini pun dibahas jalan lama dan jalan baru. Jadi jangan kalian anggap, oh ini cuma membahas jalan baru, jalan lama enggak. Dua-dua. Jadi dua-dua itu dibahas. Setiap desain perkerasan, kedua-duanya membahas tentang jalan lama dan jalan baru. Ini Mir mau cari, iri itu dibahas di jalan lama di sini. Tapi filenya ada di mana, ini lagi cari. Nah, apa ini? Nilai pemicu atau trigger. Boleh lihat, boleh baca. Nilai pemicu atau trigger value, nilai indikator kondisi perkerasan seperti iri, atau lendutan dari data BB tadi, di mana terdapat perubahan pada jenis penanganan optimum, misalnya pemeliharaan rutin menjadi overlay, atau dari overlay menjadi rekonstruksi. Jadi iri ini kita tahu dulu. Begitu kita tahu dapat 4, dapat 5, baru kita lakukan survei lanjutan. Tapi kalau irinya kita nggak tahu, ya kita nggak bisa. Gitu. Nah, kemudian lanjut ini. Umur rencana hubungannya dengan nilai pemicu penanganan dan jenis lapis perkerasan. Nah ini iri. Kemudian ini ditulis visual. Nah ini kan berarti apa? RCI. Jadi visual itu berarti pengamatan secara visual atau menggunakan mata. Nah, itu kita kenal dengan nama Road Condition Index atau visual. Di sini ditulis visual, tapi itu sama ya, RCI maksudnya. Kemudian iri. Jadi pemicu tahap perencanaan. Kapan kita overlay, kapan kita perbaiki, itu kita lihat dari iri dan visual. Untuk apa? Untuk beban lalu lintas kurang dari 0,5 juta. Jadi 0,5 juta sumbu standar. Jadi ini ESA itu equivalent standar axle load. Jadi ESA. Jadi sama dengan SS. Kalau kemarin kita tahu 10 juta itu apa? Ya itu ESA atau 10 juta sumbu standar. Kemudian lanjut lagi ada grafik nanti. Ada grafik, tapi biar mau kasih lihat dulu. Ini hubungan antara umur rencana. Nah, ini iri, kemudian deskripsi pemicu trigger. Nah, kalau irinya sudah ketahui, di mana ini adalah merupakan dibutuhkan overlay, apakah overlay non-struktural. Nah, jadi nanti ada overlay yang struktural. Kalau overlay struktural itu, dia biasanya overlay dengan lapis fondasinya. Nah, kalau kita ketahui kan lapis permukaan ada dua. Ada lapis permukaan ACWC, aspal concrete wearing course, kemudian ada ACBC. BC ini bukan base ya, binder course. Jadi dia sebagai lapis permukaan kedua-duanya, ACWC, BC, tetapi dia pakai struktural, makanya itu yang struktural. Kalau yang non struktural dia cuma WC saja, begitu. Dia jadi nggak pakai lapis bindernya. Nah ini kalau nanti kita lihat angkanya, misalkan NIR punya survei beban lalu lintas berapa? Ada di sini misalkan 10 juta kan, 10 juta ada di sini. Kemudian nilai lendutannya berapa? Nilai lendutannya cuma dapat 1 mili. 1 mili berarti di sini pemeliharaan rutin atau lapis tambah non struktural. Atau kok sebenarnya boleh dibilang belum layak overlay. Jadi jalan itu masih bagus. Kalau dia berada di kurva warna kuning. Tapi kalau dia berada di kurva warna hijau ini, nah berarti perlu overlay. Seperti itu. Jadi ini adalah hubungan antara iri ataupun RCI. Kapan iri atau RCI itu berpengaruh terhadap bisa overlay ataupun belum overlay. Nah ini dia juga topik-topik ini kalau kalian mau tahu. Sekarang ini hampir lagi bimbing ada 6 orang. 6 atau 7 orang, lupa. Tapi dia ada 7 orang lah bikin bagaimana membandingkan antara overlay yang diperoleh dari data bengkel mandi
BIM, dan overlay yang diperoleh dari data FWD. Nah, ini ada istilah baru lagi. Apa ini FWD? Kalau FWD itu adalah Failing Wake Diffractometer. Kalau BB, bengkel membim. BB itu punyanya Bina Marga, kalau FWD punyanya ASTO. Nah, di sini BB, benar boleh bilang, itu BB memang Indonesia punya asli. Jadi Indonesia bikin suatu metode, cara penentuan jalan itu ledutannya sudah jelek atau belum, dengan alat bengkel membim. ASTO atau Amerika punya alat menentukan BB juga, menentukan ledutan juga, tapi bukan alat BB, namanya FWD. Nah, untuk itu makanya sebelum lanjut ke situ, Mir mau jelaskan dulu nih dia jalan lama. Nah, tadi tuh file file contoh mahasiswa punya belum dapat, tapi nanti Mir share jadi di WA. Ada itu. Jadi ada contoh, nanti kalian boleh lihat bagaimana cara survei visual atau SCI yang dilakukan oleh 5 orang mahasiswa yang lalu waktu itu. Di ruas jalan depan kampus. Jadi jalan dalam kampus. Jalan yang depan Bank BNI tahu, dari pertigaan depan kantor rektorat sampai di bawah, itu mereka survei. Nah, sekarang perhatikan sini. Menurut Bina Marga, konsep kerusakan jalan itu ada 2. Perhatikan sini. Jalan yang rusak secara fungsional, kemudian jalan yang rusak secara struktural. Jadi kalau secara fungsional itu apa? Itu biar langsung saja ya. Contoh yang secara fungsional begini. Pada saat kita berkendaraan di situ, kebisingan jalan itu meningkat akibat gesekan antara roda ban dengan permukaan jalan. Jadi itu jalan itu baroto-roto, kemudian kita juga menggunakan ban dengan model off-road, begitu lewat terjadi deru yang kurang nyaman. Kan bising begitu kan kurang nyaman. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, meningkatnya risiko cipratan air atau water splashing. Jadi pada saat orang lewat situ, itu air kan pas hujan itu air itu tidak cepat drain, tidak cepat mengalir ke saluran, tetapi dia berjalan lambat sehingga mengakibatkan ada genangan. Nah, genangan tipis. Nah, genangan tipis itu ternyata berisiko orang terpancar gitu kalau pas ada di tepi jalan. Sekarang kalau mau tanya, kira-kira genangan tipis itu karena apa? Pertama, karena salah kemiringan melintang jalan, terlalu landai. Yang kedua, ya memang permukaan jalan itu sudah tidak bagus sehingga dia memperlambat mengalirnya air ke kiri kanan jalan. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatnya risiko tergelincir di saat menikung, di saat tikungan atau di saat permukaan basah. Nah, kalian juga kan pernah lihat kan ada rambu. Apabila hal ini terjadi, penyelenggara jalan dalam hal ini PU langsung pasang rambu. Dia kasih gambar mobil, kemudian ada kayak huruf S di bagian bawah. Nah, itu artinya jalan licin pada saat hujan. Nah, kemudian meningkatnya risiko tergelincir atau talucur pada saat barem di permukaan basah maupun kering. Nah, itu sebenarnya sudah dianggap sebagai kerusakan. Tapi kan kondisi seperti ini bisa jadi jalannya apa? Mulus kan? Masih bagus, tetapi karena terjadi hal seperti ini, kita anggap ini sudah rusak. Tapi rusak secara fungsional. Nah, rusak secara fungsional ini terus terang aja. Rusak secara fungsional kalau menurut kalian bagaimana kalau di Indonesia? Kalau seandainya rusak secara fungsional, ayo silakan pendapat kalian yang lihat ini di jalan. Boleh bantu Ner? Kalau yang kalian lihat di jalan, yang kondisi-kondisi seperti ini, apakah sudah ditangani atau belum? Begitu. Ada yang boleh bantu? Julio buka kamera, buka mic. Kalau memang tahu. Atau pernah rasa itu. Pernah melihat. Anjeli pernah lihat begitu? Jadi karena keterbatasan anggaran, jadi yang rusak-rusak seperti ini dianggap nggak apa-apa gitu. Ditolerir dan dibiarkan. Nah, sedangkan juga nanti pada saat dia sudah lubang, nanti ada keluhan dari masyarakat, baru itu ditangani. Nah, mau bilang begini, akibat dari keterbatasan anggaran, akhirnya konsep kerusakan fungsional
yang menurut Bina Marga itu rusak, tetapi banyak yang belum diperbaiki. Karena dianggap ya yang penting belum lubang lah begitu. Nah, contoh, secara teoritis kerusakan secara fungsional ini diakibatkan oleh rusaknya tekstur permukaan ataupun perkerasan jalan aspal. Selanjutnya kita akan bahas tekstur kerusakan ini menjadi dua tinjauan. Yang pertama tekstur mikro atau mikrotekstur adalah karakteristik tekstur permukaan jalan dalam skala kecil dalam tinjauan agregat tunggal yang biasanya digambarkan dalam dua tinjauan ekstrim, yaitu licin dan kesat. Jadi lawannya licin, kesat. Jadi orang bilang licin dan tidak licin lah atau kesat. Nah, karakteristik tekstur mikro ini sebelumnya memberikan kontribusi terjadinya gesekan atau friction, sehingga terbangun cukup kekuatan adhesi, daya lekat, sehingga itu kendaraan tidak akan terguling ataupun tergelincir, yang cukup antara permukaan perkerasan jalan aspal dan ban, baik pada saat melakukan percepatan, perlambatan, jadi pada saat bagas ataupun barem, maupun pada saat menikung. Nah, kemudian yang berikut, tekstur makro atau makrotekstur adalah karakteristik tekstur permukaan jalan dalam skala besar. Tinjauan konfigurasi agregat, jadi gabungan agregat yang biasanya digambarkan dalam dua tinjauan ekstrim, yaitu halus dan kasar. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kombinasi-kombinasi tekstur ini. Contoh, kalau tekstur makro kasar, tekstur mikro kesat, untuk kecepatan tinggi itu baik, untuk kecepatan rendah itu ya tidak baik, tidak buruk, sedang. Kemudian kalau tekstur makro kasar, mikro licin, kecepatan tinggi jelek, buruk, kecepatan rendah juga buruk. Jadi ini kombinasi-kombinasinya. Kombinasi yang mana yang paling bagus? Nah, yang paling bagus halus dan kesat atau halus dan licin ini. Tetapi halus licin kecepatan tinggi buruk. Jadi yang cukup yang di antara 1, 2, 3, 4 ini yang paling bagus nomor 3 lah. Halus untuk makro, kemudian mikronya kesat, kecepatan tinggi itu ya tidak buruk, tidak baik, sedang, kecepatan rendah itu baik. Tapi kalau kalian suka kecepatan tingginya bagus, misalkan ini jalan dengan minimal kecepatan 60 km per jam, ya bikin yang ini kasar dan kesat. Kecepatan tinggi baik, kecepatan rendah sedang, seperti itu. Nah, ini adalah pilihan kombinasi mana yang harus kasar, halus, mana yang harus kesat ataupun licin, baik untuk makro maupun mikro. Kemudian yang berikut, kalau kita sudah bahas tentang kerusakan fungsional, sekarang ini yang paling jadi intinya adalah kerusakan struktural, yaitu kerusakan yang mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan yang mengakibatkan kekerasan tidak lagi menanggung beban lalu lintas. Jadi kerusakan ini menurut Bina Marga macam-macam. Ada kerusakan retak, cracking, perubahan bentuk atau deformasi, kemudian kerusakan cacat permukaan yang surface disintegration, yang pengelapasan butir, yang tadi Mir bilang waktu jalan masih baru mulus Mir, tapi tidak ada lubang, tapi karena butir-butirnya sudah terlepas jadi kasar, atau kita sebut dengan kerusakan cacat permukaan. Kemudian kerusakan pengausan atau polyset bagregate. Jadi dia ada pengausan karena sering dilewati oleh jalan, apalagi dilewati oleh kendaraan, apalagi kendaraan untuk melakukan pengereman di situ, terjadi pengausan. Kemudian ada kerusakan kegemukan atau bleeding. Bleeding ini kelebihan aspal. Jadi pada saat siang hari, karena aspalnya berlebih, kita lihat ada seperti meleleh aspal yang keluar dari antara agregat. Nah, itu berarti kadar aspal optimum yang dihitung pada saat JMF salah. Jadi harusnya misalnya cuma pakai 6,5%, dia taruh 7%. Berarti terjadi kerusakan bleeding. Untuk kontraktor juga itu rugi. Nah, biasa kontraktor kan nggak mau rugi. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Ya, terjadi seperti ini karena ada salah kalibrasi alat di AMP atau salah hitung, seperti itu. Jadi pada saat JMF yang masuk lab itu salah. Mereka salah menggunakan agregat, mungkin pakai agregat lain, di lapangan agregatnya lain lagi, sehingga terjadi seperti itu. Kemudian penurunan pada bekas penanaman utilitas. Nah, utilitas kalau kalian lihat ada orang gali-gali telkom, gali-gali PAM di jalan, habis mereka gali, ternyata mereka tutup lagi, tetapi mereka tidak mengembalikan sesuai fungsi perkerasan. Jadi begitu tutup lagi,
pondasi bawah, pondasi atas cuma pakai tanah. Di pelapis permukaan ya pakai aspal. Jadi kelihatan dari atas so aspal. Tapi di bawah itu keropos karena tidak pakai pondasi atas, pondasi bawah. Sehingga apa? Begitu beberapa bulan kemudian terjadi bagot di situ. Di mana bekas galian tadi terjadi bagot. Karena apa? Aspal tadi amblas, tidak memiliki pondasi. Atau ada pondasi bawah, ada pondasi atas, ada lapis permukaan, tapi kualitasnya jauh lebih jelek. Jauh lebih jelek karena apa? Pemadatannya mereka cuma pakai stemper, ya, alat pemadatan apa itu pemadatan pakai tangan, sehingga pada saat pakai stemper begitu kepadatan optimum tidak tercapai, sehingga dia jadi jelek. Nah, seperti itu. Nah, itu juga harusnya diperbaiki. Nah, kemudian tadi kan disebut ada mantap tidak mantap. Nah, ini memang menjelaskan. Ini ada konsep pemeliharaan. Jadi ada konsep pemeliharaan jalan menurut Bina Marga. Kalian boleh lihat di sini. Pertama, menurut Bina Marga begini. Pertama, perawatan jalan dengan kegiatan pemeliharaan jalan dengan kemampuan pelayanan mantap yang dilaksanakan secara berkala. Kemudian secara berencana sesuai dengan kebutuhan agar jalan dapat berperan seperti yang diperhitungkan. Jadi jalan tetap dalam kondisi mantap. Pekerjaan dimaksud dalam perawatan jalan adalah perbaikan drainase, perbaikan bahu jalan, pemotongan rumput di daerah milik jalan. Jadi kalau kalian lihat ada orang potong-potong rumput, itu sebenarnya bagian dari perbaikan menurut konsep pemeliharaan Bina Marga. Kemudian yang kedua, rehabilitasi jalan. Jadi di rehabilitasi ini kita memperbaiki kerusakan tadi yang secara struktural. Ada perbaikan setempat lubang, ada perbaikan setempat terhadap krek ataupun retak. Nah, retak ini macam-macam ya, ada retak halus, yang retak seperti rambut, kemudian ada retak kulit buaya macam-macam. Kemudian ada perbaikan setempat, perubahan bentuk, ada alur, keritung, amblas, sangkur, jembul, lubang, macam-macam. Kemudian perbaikan setempat pada kerusakan cacat permukaan, surface integration. Kemudian pengausan dan kerusakan akibat bleeding, penurunan pada bekas penanaman utilitas. Nah, ini bagian dari nomor 2 adalah rehabilitasi jalan. Bagian dari nomor 3, peningkatan jalan untuk memperbaiki kondisi jalan dengan kemampuan tidak mantap atau kritis menjadi mantap. Nah, di sini adalah pekerjaan overlay. Jadi kalau nomor 1 cuman bikin bersih rumput kiri kanan, kemudian perbaikan drainase, perbaikan bahu jalan. Bahu jalan kira-kira apa diperbaiki? Kalau bahu jalan itu contohnya pada saat jalan itu baru dibikin kan ada kerikil kiri kanan. Seiring bertambahnya usia, 3 tahun kemudian tuh kerikil so anyor gitu. Karena apa? Karena jalan itu berada di kemiringan atau di tikungan, sehingga pada saat hujan keras dia bawa tuh kerikil. Nah, itu dianggap rusak. Tapi banyak karena kalau itu dianggap belum rusak, ya mereka biarkan. Nah, harusnya diperbaiki. Potongan rumput juga. Jadi kalau rumput itu setinggi-tinggi mengganggu jarak pandangan, harusnya dipotong. Yang kedua tuh orang Manado bilang tambal sulam. Jadi kita cuma tutup lubang, perbaiki retak. Nah, itu nomor 2. Tanpa overlay ya. Nah, nomor 3 itu baru overlay. Tapi ingat, nomor 3 ini harus didahului oleh nomor 2. Jadi kalau kalian lihat ada pekerjaan, lihat sana lubang-lubang banyak, tapi mereka langsung overlay. Nah, itu juga ada yang mereka salah tahapan. Harusnya kan lubang-lubang itu mereka tambal dulu. Setelah lubang-lubang itu ditambal, baru overlay rame-rame di keseluruhan itu. Seperti itu. Jadi jangan masih ada lubang langsung di overlay. Tetapi kalau itu ternyata lubang-lubang kan, jadi ternyata lubangnya sangat banyak, sehingga yang akan mereka lakukan tidak hanya lapis permukaan, bahkan tambah lapis fondasi atas. Nah, itu nggak perlu ditambal tuh lubang. Jadi pada saat itu akan dipakai batu pecah dulu, nah lubang itu langsung dengan aspal pakai batu pecah dulu, lapis permukaan, lapis fondasi atas. Kemudian mereka padatkan, baru pakai lapis permukaan. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dia langsung aspal, itu harus perbaikan rehabilitasi dulu, baru kita lakukan overlay. Kemudian yang berikut, penunjangan jalan. Nah, penunjangan jalan ini bersifat sementara. Pada saat kapan? Nah, jadi pada saat penunjangan jalan itu pada saat jalan itu yang penting boleh lewat. Contoh kapan coba? Kalau jalan yang penting boleh lewat,
biar nak nyaman, yang penting boleh lewat. Kapan itu terjadi? Penunjangan jalan kapan kita lakukan seperti itu? Pada saat terjadi Pasca longsor. bencana. Bencana. Masih ingat tuh bencana baru-baru di Winangun, Pineleng, ada longsor kan? Nah, yang penting bisa lewat dulu. Waktu mau lewat batu-batu ya biar Jo, yang penting tembus. Gitu. Nah, gitu. Itu penunjangan jalan bersifat darurat atau sementara. Makanya waktu longsor itu mohon berapa tahun lalu kan longsor. Begitu longsor mereka angkat tuh itu material, kemudian mereka persiapkan di badan jalan, kemudian pada saat itu ada salah satu Pimpro yang langsung aspal. Dia pakai lapis fondasi bawah, atas, aspal. Padahal itu waktu itu belum keluar dana untuk perbaikan. Baru dana darurat. Nah, pada saat itu mereka khawatir, jangan-jangan ini jadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Karena kalau penunjangan jalan kan cuma bersifat darurat saja. Tidak boleh dipakai aspal. Nanti aspal ada perencanaan sendiri. Setelah jalan tersebut mau direncanakan secara 100%, baru kita aspal. Nah, pada saat itu mereka bikin pembenaran dengan cara begini. Coba kalian hitung bagaimana kalau kita aspal dan tidak aspal. Apa dampaknya? Nah, kita bikin kajian waktu itu bahwa kalau aspal, karena di situ terlalu labil, jadi bisa bergerak lagi kalau cuma pakai tanah. Jadi nanti misalkan bikin hari ini, kemudian lusa hujan lagi, longsor lagi. Jadi akhirnya dibikin pakai fondasi bawah, fondasi atas, lapis permukaan. Kemudian diaspal, seperti itu. Sehingga BPK waktu itu jadi menyalahkan. Karena dianggap boleh bahwa itu untuk mempertahankan kondisi jalan agar tidak rusak lagi pada saat hujan datang lagi. Nah, tetapi setelah itu dianggap sebagai darurat, kemudian keluar pembangunan baru, nah itu mereka rencanakan. Bahkan bisa jadi trase yang baru mungkin tidak di jalan darurat tadi. Bisa mengerti ya, trase yang baru mungkin tak geser, tidak di jalan darurat. Karena kan sudah memperhatikan kaidah geometrik. Kalau darurat tadi kan misalkan dia harusnya menikung. Tapi karena darurat ya dibikin lurus. Berarti kan boleh saja, tapi jangan pakai kecepatan rencana. Pakai kecepatan pelan, supaya tidak terguling. Karena harusnya kan ini menikung, tapi dibuat lurus. Begitu. Nah, seperti itu boleh saja. Tetapi pada saat semua desain, ya harus pakai geometrik. Nggak boleh lagi cuma asal-asal bikin sederhana, yang penting boleh lewat. Nah, sekarang yang angka 1, 2, 3, 4 ini kalau kita bikin bagan alir seperti ini, boleh kalian lihat ya. Jadi pemeliharaan jalan itu menurut Bina Marga ada beberapa bagian, perawatan, rehabilitasi, peningkatan, penunjangan. Kalian boleh hafal di sini, karena ini yang Bina Marga pakai sampai sekarang. Perawatan jalan ini, kemudian rehabilitasi, tambal sulam lubang, peningkatan jalan overlay, kalau penunjangan jalan bersifat darurat. Nah, yang nomor 1, 2, 3 bikin jalan dalam kondisi mantap. Karena apa? Karena sudah dengan aspal kan. Kalau yang nomor 4 penunjangan jalan tidak mantap karena masih jalan tanah, belum pakai aspal begitu. Sudah bersifat sementara. Yang penting dia boleh lewat lah begitu. Kalaupun pakai aspal ya aspal yang cuma supaya tadi seperti yang di jalan Manado Temuan tadi ya supaya mempertahankan jangan longsor lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Menurut analisa komponen, IP atau indeks permukaan tebal pekerasan yaitu nilai yang menyatakan kerataan, kehalusan, serta kekokohan permukaan pekerasan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Nilai IP ini terdiri dari IP0. IP0 itu apa? Awal, kemudian IPT, terminal atau akhir. Jadi IP0 itu misalnya 4, IPT misalkan 2,5 atau 2. Nah, metode ASU 72 IP disebut SN. Tadi saya jelaskan structural number. Kemudian yang IP0 ataupun IPT, PSI 0 dan PSIT. Present Service Ability. Jadi ini adalah indeks permukaan awal, indeks permukaan akhir. Metode analisa komponen. IP0 adalah indeks tebal pekerasan pada saat pertama kali jalan dibuka atau dioperasikan. Nah, nilai IP0 ini tergantung dari jenis material apa yang digunakan. Kalau kita pakai material aspal beton, nah, tentu IP0 ataupun PSI 0 ini berkisar antara 4 cm. Kemudian IPT akhir jalan dibuka, yaitu berkisar antara 2 sampai 2,5.
Nah, kalau misalkan daerah belum ada dana, padahal tuh itu IPT sudah 2,5. Akhirnya mereka biarkan auto tetap lewat situ, kendaraan tetap lewat. Dari 2,5 dia akan turun terus, kan? Jadi 2. Kalian biarkan lagi, jadi 1,5, sudah kelihatan di batu-batu dasar. Jadi itu yang aspal permukaan sudah hilang karena jalan semakin rusak. Nah, ini juga ada kaitan dengan angka tadi yang RCI ya. Tapi kalau RCI kan dari 0 sampai 10 skalanya. Kalau ini dari 0 sampai 4. Jadi ada beda sedikit. Nah, sekarang ini yang angka-angka IP0 berdasarkan jenis lapis permukaan. Kalau laston, IP0-nya lebih dari 4, bisa 5. Kemudian roughness-nya milimeter per kilometer, ini angkanya. Kurang dari 10.000 mm per kilometer. Las butak seperti ini. Nah, ini kalau jalan kerikil, ya kurang dari 2,5 IP0. Ini yang data, masih ingat nih grafik ini minggu lalu di tugas menghitung pakai Excel. Dapat bikin kan di grafik ini tuh? Nah, ini ada grafik yang contohnya pada saat jalan baru dibuka dia 4. Seiring bertambahnya log n ini artinya apa sih? Coba kalau setuju, siapa yang boleh bantu? Log n 7 artinya berapa? Siapa yang boleh bantu? 7 pas misalnya, 7 pas. Angeli, kalau 7 pas artinya apa? Rahmat, Julio. Kalau 7 pas artinya 10 pangkat 7. Coba kita angkat kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10 ada 7 kali. Itu berapa nilainya? 10 juta. Nah, kalau dia sudah sampai 10 juta, perhatikan, ini contoh grafik ya. Kalau dia sudah sampai 10 juta, dia akan dapat IP, yaitu IPT, jadi 2,5. Nah, perhatikan ya. Nah, begitu dia jadi 2,5, ada di sini, kita cuma punya uang rehabilitasi. Kita cuma punya uang sampai di rehabilitasi. Berarti sebenarnya yang dari garis putus-putus, ini yang di kenyataan di jalan, dia naik jadi hijau. Kalau cuma rehabilitasi cuma begini dia naik, itu peningkatan jalan. Itu rehabilitasi jalan punya grafik. Tapi kalau kita punya uang untuk overlay, kita namanya peningkatan jalan, kita dari 2,5 kita kembalikan DPIP jadi berapa? 4 lagi. Nah, jadi 4 lagi, kemudian turun lagi. Tapi kalau kita cuma punya uang untuk pengembalian IP, tapi tidak sampai 4, cuma sampai 3, sampai sini. Jadi begitu, ini seperti siklus lah. Jadi begitu jalan bagus, kita lewati, turun lagi. Begitu terus. Jadi ini seperti siklus yang berhubungan antara kondisi kekerasan jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang lewat dalam bentuk angka log n. Nah, seperti itu. Boleh lanjut terus. Nah, ini. Sekarang kita mau masuk di survei Winkelmann beam. Nah, setelah kita sudah ketahui, bertanya lagi, kapankah kita lakukan survei BB? Pada saat iri sama dengan berapa? Iri sama dengan 4. Jadi minimal 4 kita sudah lakukan survei BB. Nah, ini kita boleh lihat juga ada berapa iri yang jadi pemicu adalah apabila memang dia sudah lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka wajib dilakukan survei BB. Nah, kalau kita survei BB ini berarti kita sudah mencari tahu berapa besar landutan yang terjadi. Nah, landutan yang terjadi ini kita akan menentukan berapa besar overlay atau berapa tebal lapis kekerasan yang akan kita hampar di jalan yang akan kita desain. Nah, ini boleh lihat, ini Mermo kasih lihat ini. Nah, Mermo ganti lagi ini, mengganti DP share screen. Sekarang kalian boleh lihat di buku MDP 2017. Boleh lihat ini MDP 2017. Nah, LHRT kendaraan per jam, pemicu iri. 1 untuk overlay non struktural. Nah, kalau iri sudah besar-besar, 6,75, 6,5, nah itu berarti sudah pasti harus di overlay. Ini ada angka-angka yang ditunjukkan di MDP 2017, kapan suatu ruas jalan itu sudah memiliki iri yang jelek dan harus di overlay.
Nah, kembali lagi ke ini, buku ini. Nah, ini adalah survei bengkel membim. Survei bengkel membim. Nah, ini ada gambar bengkel membim. Ini ada alat bengkel membim. Ini ada roda. Ini roda kendaraan. Nah, ini mungkin kalian masih masih belum jelas kan? Biar maju ke depan ya. Jadi kasih lihat. Bagaimana sih itu gambarnya sebenarnya? Nah, ini seperti ini. Boleh lihat ini? Ini ada kendaraan. Ini ada alat bengkel membim. Ini ada stang yang berada di antara roda. Jadi roda ban ini tidak menginjak bengkel membim, atau bengkel membim tidak diinjak oleh roda, tapi dia berada di antara ban. Nah, ini adalah ban sumbu standar. Masih ingat berapa bebannya? 8,16 ton. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini dari belakang, kalau kita bikin potongan melintang dari samping, nah modelnya seperti ini. Ini yang alat bengkel membim, ini roda. Jadi ini roda tidak cuma roda saja, sebenarnya ini ada gambar truk kan, cuma truknya tidak digambar. Kemudian ini roda. Nah, posisi untuk survei bengkel membim kita lakukan 3 kali. Posisi roda ada di titik 1, posisi roda ada di titik 2, dan posisi roda ada di titik 3. Kalau di titik 1 itu STA yang dimaksud, misalkan STA 00. Kemudian kalau ada di titik 2 dari STA 00 maju 30 cm atau 40 cm. Namanya D2. Kalau ada di posisi 3, D3 kita maju 6 meter. Nah, perhatikan ini adalah garis apa? Ini adalah garis permukaan aspal. Perhatikan ya, kalau aspal ini kan kalau tidak ada beban, bentuknya bagaimana? Kalau tidak ada roda kendaraan, bentuknya kan rata. Rata mengikuti garis putus-putus ini. Tapi karena ada beban, ada kendaraan lewat, dia melendut. Nah, lendutan ini terus terang saja ya. Ini biar bikin gambar kelihatan kan. Tapi kalau secara kasat mata, coba kalau ada truk, misalkan ada muatan penuh lagi, kalian lihat di aspal, apakah kelihatan secara kasat mata ini lendutan ini? Nggak kelihatan, karena hitungannya cuma mili. Nggak mau dapat lihat, ya begitu, seperti tidak ada berubah itu aspal, betul, karena nggak kelihatan. Yang bisa melihat itu dalam bentuk skala angka adalah alat. Alatnya apa namanya? Bengkel membim. Kalau menurut Indonesia, metode Bina Marga. Kalau menurut metode ASTO, nah itu pakai alat namanya FWD, Failing Wake Deflectometer. Kedua-duanya mengukur ini. Nah, perhatikan kalau di D1, itu lendutan paling tinggi. Lendutan paling tinggi karena dia pas ada di alat itu berada. Kalau di D2 itu alat tetap di situ, tapi itu roda maju ke depan. Sehingga apa? Aspal ini akan kembali ke bentuk, berupaya kembali ke bentuk semula, tapi belum kembali karena dia masih ada dekat roda, dekat ban. Jadi kalau Mer boleh bilang D1 misalkan contoh ya, dapat 0, atau dapat 1,2 mili. D1 dapat 1,2 mili. D2 ya sekitar 0,9 atau 1 mili karena dia cuma maju sedikit, cuma maju 30 sampai 40 cm. Tetapi kalau roda tersebut maju sejauh 6 meter dari alat, nah diharapkan apa coba? Aspal kembali ke permukaan rata lagi. Karena dia bersifat apa? Fleksibel toh. Nah, di sini berarti D-nya jadi berapa? Jadi 0. Sudah? Bisa mengerti ya? Nah, ada juga yang disebut ini lendutan balik. Kalau ini disebut sebagai lendutan balik, berarti begini. Di sini di sini ditaruh, makanya kalian jangan bingung. Ada yang tulis D1 itu 0. D2 di antara atau D3 nilai yang paling tinggi. Atau kebalikan, D1 nilai yang paling tinggi, D2 ada di antara, D1 yang 0. Itu namanya lendutan balik. Jadi kalau kita taruh angka skala lendutan di sini 0, berarti D1-nya 0. Sudah? Di sini D2-nya ada nilai. Di sini D3-nya maksimum. Begitu ya, artinya begitu. Kan lendutan balik, di sini taruh 0. Skalanya taruh 0. Di sini ada tuas. Di tuas ini kalau mobil itu maju ke depan, dia akan terangkat ke aspal. Nah, akan menggerakkan tuas ini. Tuas ini sensornya sangat sangat peka. Begitu dia bergerak sedikit saja, jarum akan berubah. Di sini ada dial, ada jarum.
yang bisa menghitung tinggi D ini, penurunan ini. Jadi kalau di sini penurunan maksimal, orang taruh D1 sama dengan 0. Di sini penurunan di antara D1 sama dengan 0,9. Di sini itu aspal sudah rata lagi. DPD1 bukan 0 lagi, tapi D1 maksimal. Maksimal. Dari yang tadi masih melendut, dia kembali ke normal. Nah, ada lagi satu yang mau sampaikan. Pada saat aspal tersebut masih bersifat viskoelastis itu artinya apa? Aspal dipengaruhi oleh suhu, temperatur, dan lamanya pembebanan. Jadi aspal itu ternyata seperti makanan. Jadi dia kalau masih elastis, dia akan kembali seperti ini. Jadi perilaku D1, D2, D3 seperti di gambar ini. Tetapi ada aspal yang karena sudah saking lamanya, itu perilaku ini tidak terjadi lagi. Jadi begitu dia D1, aspalnya, begitu D1, kendaraan maju ke D2, posisinya masih melendut begini. Sampai dia pindah di D3, dia tidak balik normal. Berarti dia sudah getas, sudah tidak fleksibel. Nah, kenapa begitu? Cek para cek, oh ternyata umur jalan itu sudah 15 tahun. Jadi aspal itu sudah sudah rusak oleh umur, oleh lingkungan, oleh pengaruh fisik kimia di lingkungan, sehingga dia sudah tidak lagi fleksibel. Nah, pada saat seperti itu, apa penanganan kita? Apakah masih mau dianggap sebagai overlay? Tidak lagi. Jadi pada saat seperti itu kita langsung bilang bahwa jalan ini kita akan bikin lagi yang baru dengan new konstruksi. Berarti konstruksi baru. Kita menggunakan metode perhitungan tebal perkerasan jalan baru. Bukan jalan lama. Berarti apa yang kita butuh kalau jalan baru? Nah, kita kupas semuanya ini, kita cari tahu CBR. CBR apa? CBR subgrade-nya. Nah, kalau kita mau menganggap, misalkan begini, ini kan membuat jalannya sama lebar. 7 meter lebar lalu, lebar sekarang juga 7 meter. Nah, kalau kita mau menganggap material jalan lama yang sudah getas tadi, yang sudah tidak fleksibel, sebagai lapis fondasi bawah, ya kita harus tentukan lah nilainya berapa CBR-nya. Itu sebagai lapis fondasi bawah atau sebagai subgrade. Nah, jadi kalau kita sebagai subgrade, berarti kita aspal lagi. Nanti ada metode lapis fondasi bawah, pakai lapis fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan. Itu pernah kejadian. Oke, itu orang survei di Gorontalo, sehingga ini sudah dianggap getas, rusak, tidak dianggap. Mereka anggap ini tidak ada lagi perkerasan jalan lama. Jadi dikupas, dibuang, langsung CBR tanah dasar atau subgrade yang kita survei pakai alat DCP dan test speed, baik untuk lab dalam kondisi terendam, CBR terendam dan CBR tidak terendam, kemudian kita bikin perkerasan jalan baru dari fondasi bawah, fondasi atas sampai lapis permukaan. Jadi ini adalah yang kita lakukan adalah mengukur banyak tinggi atau terjadinya lendutan. Nah, kendaraan yang kita gunakan adalah kendaraan truk yang beban roda belakangnya 8,16 ton. Nah, truk pada saat kosong, perhatikan ini. Kenapa Mir mesti masukkan material? Ini supaya beban gandar belakang begitu ditimbang dapat 8,16. Jadi kalau truk kosong itu nggak sampai 8,16. Dia cuma di bawah 8. Nah, pakai apa? Nah, pakai batu, pakai tanah, supaya begitu ditimbang, nah ini coba perhatikan, ini di jembatan timbang, ini ada baki timbangan, tapi mobil itu tidak berdiri sepenuhnya di timbangan, cuma roda belakang aja. Nah, kita mau hitung, dapat nggak 8,16? Oh, kurang, tambah lagi bebannya. Oh, sudah dapat. Nah, sudah dapat berarti cukup. Nah, kalau untuk beban, nah ini beban menurut standar ya, menurut buku, baiknya beban itu batu. Nah, tetapi kalau menurut kalian gimana? Apakah batu dan aspal itu setelah kita timbang 1 kg dua-dua, apakah akan beda? Kan pasti sama kan? Nah, kenapa di buku bilang baiknya batu? Nah, baiknya batu karena pada saat kita lakukan pakai material tanah dan ini terjadi hujan, maka akan merubah berat dari material tersebut. Nah, untuk mensiasati ini pakai tanah kan, kalau kita khawatir pada saat itu jangan-jangan hujan, ya tanah ini tutup dengan terpal. Supaya kalau hujan tanah tidak tambah berat, begitu maksudnya. Bisa mengerti ya? Jadi yang kita cari 8,16 ton berat dari beban sumbu gandar belakang.
Jadi seperti itu. Jadi setelah selesai hebat timbang, nah, baru kita lakukan survei. Nah, sebelum melakukan survei, kalian buat dulu di sepanjang jalan itu pakai cat, coret-coret, STA. Makanya pernah lihat kan kalau di jalan ada tulis 0 plus 00. Kalau yang anak teknik sipil pasti sudah tahu, oh ini STA. Tapi untuk apa? Nah, apakah ini STA untuk pengukuran topografi? Apakah ini STA untuk pengukuran bengkel membimbing? Apakah ini STA untuk pengukuran misalnya perbaikan potong rumput kiri kanan, ya terserah. Tapi yang gunanya ini adalah agar nanti kita pada saat di lapangan tidak lagi pakai pita ukur, tapi sudah ada. Jadi sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya kita langsung bikin 00. Nah, ini kalau di STA coba perhatikan ini tiap berapa di gambar sini. Nah, ini 00, kemudian berapa lagi? 100, nah 1000, 100, 200, 1300, kemudian 1400, kemudian 1500. Jadi setiap 100 meter, bagian kiri dan kanan. Jadi roda tepi, lajur kiri, dan roda tengah. Lajur kanan juga roda tepi kiri dan roda tengah. Itu kita lakukan bergantian. Jadi ini adalah contoh orang yang sudah melakukan survei. Nah, perhatikan ya. Kalau ternyata STA 00 itu tepat di sini, dia ada lubang. Ini kan ada lubang. Ada lubang kan? Kita nggak bisa lakukan BB pada saat kondisi jalan lubang begini. Sudah ada aspal ini. Nah, kita boleh maju ke depan atau mundur ya sekitar situ lah. Jadi supaya cari tempat yang tidak ada lubang. Ini Bapak ini yang pakai kaos merah lagi bawa ukur di roda tepi. Nanti setelah roda tepi dia lakukan 3 kali, D1, D2, D3, truknya mundur lagi, lakukan di roda tengah. Makanya baiknya kalau bikin begini 2 alat BB. Satu terpasang di yang selalu untuk roda tepi, yang satu untuk roda tengah. Kemudian ini jalannya kan tidak terlalu lebar. Jalannya tidak terlalu lebar. Jadi tidak memungkinkan dibikin seperti ini 2 kali. Lajur kiri, lajur kanan. Contoh ini lajur kiri, lajur kanan. Jadi ini karena jalannya tidak terlalu lebar, dimungkinkan 1 kali saja. Jadi tidak ada lagi balik sebelah. Lajur kiri, lajur kanan. Tapi sekali jalan. Tapi kalau dia lebar 7 meter, nah itu harus lajur kiri, lajur kanan. Atau seperti di boulevard 14 meter. 14 meter di boulevard itu harus dilakukan semua lajur. Yang itu kan ada 4 lajur, jadi ada 4 kali dia, 4 kali sekali jalan. Seperti itu. Harusnya seperti itu, tapi banyak mungkin yang menyederhanakan bikin cuma 2 kali, kiri dan kanan. Nah, ini lakukan terus. Kalau ini yang tepi, ini yang tengah, terus begitu terus sampai selesai setiap 100 meter. Nah, setiap 100 meter selesai nanti akan diperoleh data seperti ini. Nah, ini skip terus saya lihat ke kalian datanya nanti seperti apa. Ada di bawah. Nah, ini data menghitung menghitung lalu lintas, traffic. Nanti ada data bengkel membim, grafik. Dalam bentuk penampang memanjang dan grafik penampang memanjang dan nilai BB. Ini mau cari dulu mana yang ada contoh data itu. Nah, ini nih. Ini apa? Nah, ini adalah data STA. Ini STA, sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah BB. Jadi setiap STA itu memiliki BB yang berbeda-beda. Nah, BB yang berbeda-beda tuh ini STA 1000 BB-nya berapa? STA berikut BB-nya berapa? Hasil lendutannya maksudnya. Nah, itu kita harus tentukan satu nilai lendutan. Masih ingat tuh CBR yang lalu? Misalkan jalan sepanjang 10 kilo. Setiap berapa meter kan tes CBR. CBR-nya ada macam-macam ya. Mana yang kita akan pakai CBR wakil? Nah, di sini juga sama. Karena bengkel membimnya beraneka ragam, bermacam-macam. Nah, ini lendutannya beraneka ragam, kita akan pakai lendutan wakil. Nah, lendutan wakil itulah yang akan menentukan berapa overlay. Nah, kalau lendutannya bervariasi, ya kita bikin segmen. Kalau jalan misalkan sepanjang 20 kilo,
20 km ini yang di 0 sampai 5 km lanjutannya 1,1, 1,2. Di 5 kilo sampai 15 atau sampai 20 1,9. Nah, itu bikin 2 segmen. Berarti nanti overlay yang akan kita lakukan di jalan tersebut ada 2 ketebalan yang berbeda. Bisa mengerti ya? Jadi yang satu tebal sekian, yang satu tebal sekian. Kenapa berbeda? Karena ada 2 data bingkai membimbing. Oke, sampai sini sudah. Jadi kita akan akhiri kuliah sampai sini. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dan ada tugas. Tugasnya boleh catat. Coba buat secara RCI, penelitian RCI yang bisa kalian lakukan di sekitar kalian aja ya, jalan-jalan yang ada di sekitar rumah. Ambil panjang jalan misalnya 500 meter. Kemudian kalian baca. Jadi bikin angkanya bervariasi. Jadi begini, kan kalian cuma 1 orang. Bikin seolah-olah ada 5 surveyor misalkan A, B, C, D, E. Nah, kalian lihat dulu, oh ini harusnya menurut kita 8. STA ini 8. Tapi jangan taruh 888, bikin 18, 17, 87. Jadi seolah-olah ada berapa orang pepandangan untuk menentukan itu. Kemudian STA 0 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 150, sampai di 500 meter. Kemudian foto, nah kemudian bikin bentuknya dalam bentuk PowerPoint. Nanti Mer kirim di PowerPoint yang contoh tadi, yang tadi Mer janji mau cari ke kalian, kan nggak dapat, tuh nanti Mer kirim. Bikin seperti itu. Kemudian cantumkan ruas jalan apa, kemudian ruas jalan apa, di SCA berapa, terserah. SCA-nya kan kalian nggak tahu SCA-nya berapa, bikinnya sendiri, 0 sampai 500. Yang penting ada sampel ada contoh yang akan kalian buat untuk contoh for belajar akan membaca RCI. Jadi PR untuk pertemuan hari ini, kumpul minggu depan adalah menghitung atau menentukan RCI berdasarkan pengamatan kualitas kekerasan jalan secara visual. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, biar buka forum diskusi tentang RCI, tugasnya. Ada? Mana tadi boleh ulang tentang tugasnya, Mana? Oh, ada okay. Terputus. Iya. Soalnya jaringan. Jadi buat tugas cara menentukan RCI di jalan sekitar rumah. Nah, panjangnya 500 meter. Nah, karena kalian cuma 1 orang, jadi jangan bikin cuma 1. Kalian anggap, misalkan contohnya STA 0 sampai 50, Rahmat baca sebagai nilai 8. Tapi Rahmat taruh ya jangan cuma 888, ada 8, ada 7, ada 8. Nanti Rahmat cari rata-ratanya, kemudian Rahmat tentukan di STA 0 sampai 50 ini dirata-ratakan dapat 7,5. Oke, sudah. Kemudian 50 sampai 100 begitu juga. Jadi ada 5 orang. Nanti buat tampilan datanya seperti masih ingat segmentasi CBR, bikin seperti itu. Ada grafik, penampang memanjang, sumbu X-nya adalah STA, sumbu Y-nya kalau yang lalu kan CBR, kalau yang sekarang ini sumbu Y-nya adalah RCI. Oke, setelah jadi seperti itu, kalian tentukan. Ini RCI saya dapat SCA 0 sampai 50 sekian, 50 sampai sekian. Oke. Sekarang konversi itu ke dalam IRI. Caranya bagaimana? Pakai rumus. Jadi ada 2 grafik nanti yang akan kalian plot, grafik IRI dan grafik RCI. Tapi yang kalian dapat RCI dulu. Setelah RCI dapat, baru bisa tentukan berapa nilai IRI-nya. Sampai situ bisa mengerti? Ya, sudah Rahmat? Nah, kalau sudah, kumpul minggu depan. Ya, gimana? Yang tadi yang penampangnya itu, Benar, yang per STA itu yang dianggap, misalnya yang 5 surveyor itu, iya, yang ditaruh di situ di penampang, Benar? Baru nanti dirata-ratakan. Taruh di data. Jadi taruh di data. Misalnya bikin pakai Excel tuh. Taruh di data Excel. Kemudian dari data itu kalian bikin ada 5 orang seolah-olah. Padahal kan cuma 1, cuma orang sendiri. Tapi bikin seolah ada 5 orang. Kemudian dirata-ratakan secara 0 sampai 50. Kemudian secara keseluruhan 500 meter. Berarti kan ada berapa data? Ada berapa data STA?
0 sampai 50 1, Iya, iya. 50 sampai 100 2, 100 sampai 150 3. Ada 5 kan? Nah, 5 ini kalian cari iri wakil berapa? Iri wakil. Nah, tapi sebelum cari iri wakil, cari dulu konversi dulu dari RCI ke iri. Bagaimana DP angka? Boleh? Sudah? Jelas kan? Nah, ini per orang Iya, karena nggak mungkin kan buku dapat. Jadi ketemu bahaya tuh nanti bisa bisa masa pandemi begini nggak boleh ketemu. Jadi kalian bikin masing-masing. Nah, kalau bisa pakai foto nih, karena nanti Mir akan menilai betul nggak dapat 7 dari menilai foto juga. Jangan-jangan salah baca gitu. Nah, 7 itu seperti apa? Ada di diktat ini, nanti Mir kirim sekarang. Mir kirim diktat yang tadi sekaligus dengan tugas yang pernah dibuat oleh mahasiswa pada semester beberapa tahun lalu. Kalau sudah, terima kasih semuanya. Kita akan akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih yang sudah join pindah hari ini. Dan minta maaf terhadap pindah hari. Minggu depan kita akan kuliah pada hari Rabu tetap. Jadi DP durasi berarti nyanda 1 minggu ya, tinggal berapa hari. Karena kumpul hari Selasa. Selasa jam 23 malam atau jam 12. Nah itu kumpul. Kemudian hari Rabu besoknya kita kuliah lagi. Oke, sudah? Isi absen semua? Oke, kalau sudah, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ner. Oke. Terima kasih, Mir.